Oh, masih lagi. Oke. Mati kameranya.
Tes 1 2 3 tes.
Iya. Coba ya di suratnya tinggal lihat di suratnya itu. Surat ke ibu. Nah, ada itu orangnya join dengan apa ya?
Recording in progress. Baik, bisa kita mulai ya. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, bagi yang baru hadir bisa segera mengisi tempatnya. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, perwakilan dari 89 SMA negeri yang nantinya akan ikut dalam PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Kami ucapkan juga terima kasih bagi yang mengikuti secara daring, ya. Jadi karena keterbatasan tempat, kita tidak bisa bertatap muka seluruhnya secara langsung di tempat ini, karena kami batasi perwakilan dari sekolah hanya satu orang saja yang hadir di tempat ini untuk mengikuti pelatihan operator dalam rangka PPDB di tahun ini. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah membawa perlengkapan laptopnya, sudah? Oke. Jadi di sini nanti kita akan lebih detail nanti ke hal teknis, ya. Jadi seperti diketahui bersama bahwa tahun ini pelaksanaan PPDB sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Jadi kalau tahun yang lalu kita melampaui PPDB dalam 3 tahapan, nah sedangkan di tahun ini
PPDB akan dilaksanakan pendaftarannya dalam satu tahapan, ya. Jadi hanya selama 4 hari dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni. Jadi mungkin ini yang akan menjadi concern kita, perhatian kita, ya, karena dengan waktu yang lebih singkat, tapi nanti pendaftarannya dibuka secara serentak, tentu membutuhkan konsentrasi penuh tenaga dari Bapak Ibu semua, khususnya yang nanti sebagai ujung tombaknya di sekolah masing-masing. Ya. Jadi semoga tahun ini PPDB-nya dapat berjalan dengan lebih baik dibanding tahun yang lalu, dan seminimal mungkin permasalahan terjadi juga bisa kita hadapi dan kita carikan solusi yang terbaik di tahun ini. Ya. Nah, mohon maaf juga mungkin di sini agak telat, ya, kami mensosialisasikan dan melakukan pelatihan bagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini tetap tidak mengurangi esensinya, dan mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh rekan kami dari PT Telkom selaku penyedia jasa layanan PPDB tahun ini, ya, nanti mohon dapat disimak dengan baik penjelasannya. Jadi saat ini nanti akan kita demokan aplikasi, ya, aplikasi demonya akan kita demokan saat ini, dan kami juga sudah siapkan video-video tutorialnya yang sebentar nanti akan kami upload di channel YouTube kami. Nanti mohon dicatat, ya. Jadi untuk video tutorial nanti akan kami upload di channel Portabel BP Tekdi, ya, mohon dicatat nanti di sana. Kemudian untuk buku panduan bagaimana alur pendaftaran bagi siswa dan juga panduan bagi operator, segera juga mudah-mudahan paling lambat besok sudah bisa kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah lewat, ya, hampir 30 menit. Selanjutnya secara teknis akan dijelaskan oleh rekan kami Bapak Dewa dan Pak Rukma dari PT Telkom, yang ini adalah nanti akan menghandle dan memonitor pelaksanaan PPDB. Ini juga sudah tergabung dalam grup Telegram, ya. Jadi nanti komunikasi lebih lanjut terkait teknis pada saat pelaksanaan maupun setelahnya nanti Bapak Ibu kita komunikasikan lebih lanjut di grup Telegram PPDB. Ada yang baru di sini operatornya yang belum tergabung atau memang belum terbaru saat ini? Ada, bisa tunjuk tangan. Nanti Bu Fajar tolong didata untuk operator yang baru ini agar nanti bisa dibuatkan usernya, ya. Ya, baik Pak Lega, silakan untuk penjelasan teknis lebih lanjut. Ya, terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Ibu untuk waktu dan tempatnya. Saya ingin dulu share screen. Ya. Banyak yang online nih. Ngomong aja.
Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Weda dan rekan saya Ukma. Di sini akan mencoba menjelaskan dari panduan PPDB online Istiqora Provinsi Bali. Pertama, untuk penerimaan peserta didik baru sendiri sudah mendapatkan aturan-aturan atau petunjuk teknis dari kebijakan-kebijakan pemerintahan, di mana di sini kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru diatur sendiri dalam yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Di Permendikbud sendiri terdapat 4 jalur, yang 4 jalur tersebut sudah ditentukan dari dalam peraturan, yaitu ada jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi. Dari 4 jalur tersebut, peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran secara online untuk ketentuan kebijakannya. Nah, untuk mendukung kebijakan Permendikbud nomor 1 itu ada juga turunannya, yaitu Permendikbud tahun 2020, yaitu di mana untuk penerimaan mahasiswa baru di sini tidak menggunakan nilai ujian nasional untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi sendiri. Untuk melakukan sosialisasi mekanisme PPDB, zonasi yang ditetapkan dan zonasi terkait Permendikbud nomor 44 tahun 2020. Dan wajib untuk pelaksana PPDB melaporkannya kepada Kementerian Pendidikan. Pada saat masa pandemi seperti ini, menyikapinya dengan SK Mendikbud nomor 4 tahun 2020 juga, yaitu mencegah penyebaran COVID-19 dengan social distancing dan melakukan PPDB melalui sistem online. Penerapannya sendiri untuk di Provinsi Bali, yaitu jalur pendaftaran, ada jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan. Untuk kuota masing-masing penerimaan sekolah bervarian berbeda setiap daerah. Untuk di Provinsi Bali sendiri menganggarkan bahwa jalur zonasi sebanyak 50%, jalur prestasi 30% dari daya tampung sekolah itu sendiri, jalur afirmasi 15%, dan jalur perpindahan sebesar 5%. Secara umum, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendaftaran PPDB Provinsi Bali 2022, yang pertama adalah berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 per 1 Juli 2022. Seperti itu, Bapak. Kemudian dibuktikan dengan bukti akte kelahiran. Untuk nomor 2, yaitu memiliki ijazah dokumen lain yang menjelaskan telah lulus jenjang SMP untuk melanjutkan ke jenjang SMA, dengan dibuktikannya menggunakan ijazah STTD atau surat keterangan lulus SKL. Nah, yang ketiga, menyertakan keterangan kartu keluarga, surat keterangan domisili yang dibuktikan dengan kartu kakak asli atau surat keterangan domisili. Setelah itu, yang keempat ada surat pernyataan orang tua wali dan akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari peserta didik sendiri. Untuk persyaratan khususnya terdapat beberapa persyaratan yang diperlukan sesuai dengan jalur-jalur
yang akan dituju oleh peserta didik baru. Ada jalur zonasi, yaitu membutuhkan kartu kakak, untuk afirmasi nanti sendiri, dan inklusi itu membutuhkan surat keikutsertaan program tidak mampu seperti KKS, BPJS, iuran BPJS KIS, iuran pusat. Dengannya jalur perpindahan dan jalur prestasi, sertifikat prestasi tentunya untuk melampirkan persyaratan khusus dari jalur prestasi, dan jalur ranking raport nanti akan diakumulasi dari nilai 5 semester terakhir. Penjelasan jalur sendiri dari setiap zona jalur itu memiliki kuotanya masing-masing dan ketentuan yang dapat ditentukan daripada setiap jalur. Misalnya jalur zonasi sendiri itu menggunakan jarak bukan berdasarkan dari jarak lokasi tempat tinggal, namun jarak udara, bukan mengikuti jalur jalan sebetulnya. Nah, kemudian penjelasan dari jalur prestasi sendiri ada lebih didetailkan lagi, sertifikat prestasi 20% sebagai rinciannya, dan jalur ranking raport sendiri adalah 10% dengan akumulasi 5 mata pelajaran 5 semester akhir. Untuk afirmasi sendiri di sini jalur untuk keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas dapat langsung diterima di alamat domisili atau berdasarkan kartu keluarga. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali, ini perlu persyaratan khusus, yaitu surat penugasan dari instansi atau tempat pekerja yang terkait. Di sini dasar parameter dan parameter seleksi setiap jalur, apa sih yang membuat dasar dari parameter setiap jalur seperti itu. Jadi dari sistem zonasi sendiri itu berdasarkan alamat tempat tinggal, jarak alamat tempat tinggal kita menuju lokasi sekolah. Jadi berdasarkan jarak udara, sekali lagi saya sampaikan berdasarkan jarak udara dari pengukuran dari lokasi rumah peserta didik ke lokasi sekolah seperti itu. Kemudian dasarnya juga jika jaraknya sama akan menggunakan terakhir, yaitu dari sistem perankingan usia. Jika jaraknya sama, kita bisa menggunakan sistem seleksi yang kedua, nanti bisa menggunakan dari usia yang tertua. Ada juga jalur afirmasi dengan dasar seleksinya masing-masing, jalur prestasi dan jalur perpindahan. Dari mekanisme pelaksanaan PPDB sendiri untuk tahun 2022, ya pelaksanaan secara umum bisa kita pantau bersama bahwa untuk sistem tahun 2022 itu full secara online dan bisa dibantu oleh operator sekolah melalui posko-posko di setiap sekolah. Jalurnya sendiri dari formulir pendaftaran, memilih jalur, menginput semua data siswa di dalam sistem dan mengunggah dokumennya, kemudian akan diverifikasi dibantu oleh para operator di sekolah. Jadi tinggal menunggu dari sistem apakah sudah terverifikasi dan sudah dapat diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Jadwal pelaksanaannya sendiri untuk PPDB tahun 2020 yaitu dimulai dari tanggal 22 sampai 22 Juni. Untuk seleksi sendiri dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 2 Juli 2022. Pengumuman dan terakhir di daftar ulang yaitu tanggal 5 sampai tanggal 7 Juli. Di sini untuk PPDB Provinsi Bali 2022 sudah menggunakan modul PPDB online yang bekerjasama dengan Telkom Indonesia seperti itu.
Untuk aplikasi sendiri, Bapak Ibu bisa langsung melihat beberapa untuk aplikasi yaitu siapppdbonline.com. Di sana terdapat untuk tahun 2022 sendiri sudah ada 4 provinsi yang ikut serta sudah selesai melaksanakan PPDB online dan ada 14 kabupaten kota peserta untuk PPDB online 2022. Nah, di sini untuk PPDB online SMA sendiri kita menyertakan sistem demo seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu tadi, dan nanti untuk di pendaftaran itu menggunakan situs aslinya seperti itu. Untuk demo kita bisa mencoba untuk memasukkan data siswa di sana, dari siswa sendiri atau masyarakat bisa mencoba untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru seperti itu. Dari SMA sendiri sudah tertera dari link demo dan ini depannya sorry. Saya jelaskan dulu sebentar untuk dari gambaran tampilannya seperti itu ya. Nanti ada sesi untuk live demo bersifat. Seperti ini tampilannya. Mungkin kalau untuk operator saya tampilkan tampilan utamanya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses dari situs operator yaitu operator negosiasi PPDB. Tapi untuk aslinya juga tersedia dari linknya. Dan untuk Bapak Ibu yang baru belum mempunyai akun untuk pendaftaran, nanti bisa kami bantu untuk pendaftaran akun untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam situs PPDB ini adalah situs yang terlihat dari peserta didik baru seperti itu. Jadi layanan-layanan apa saja yang dapat diperlihatkan kepada siswa, mungkin salah satunya ini. Salah satunya itu pesan yang bisa disampaikan mengenai pertanyaan atau untuk informasi terkait situs PPDB atau pelaksanaan PPDB bisa melalui fitur ini. Itu tampilan dari siswa. Untuk ini untuk situs dari siswa. Nah, dari semua fitur itu ada juga situs untuk pencetakan bukti ulang pendaftaran. Tidak perlu khawatir jika lupa atau bukti pendaftarannya hilang, bisa mencetak ulang kembali. Untuk daftar ulang semua jadi dari sistem atau alur dari proses peserta didik baru semuanya dilakukan secara online. Untuk pemantauan juga Bapak Ibu sekalian bisa melalui aplikasi smartphone. Untuk Android sendiri bisa mencari di Play Store yaitu Siap PPDB Online. Di situ aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta didik baru untuk memantau progres dari sistem verifikasi data sudah sampai mana seperti itu. Jadi keterangan siswa sudah melakukan registrasi, apakah sudah diterima, sudah diverifikasi, atau ditolak seperti itu. Bisa dipantau melalui aplikasi smartphone. Untuk penjelasan PPDB online-nya mungkin saya cukupkan sampai sekian, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan live demo dari sistem operator dulu mungkin ya. Sistem operator dan dari siswa seperti itu, untuk masuk ke dalam website PPDB online. Iya, ini udah kejam deh, jam dasu neng. Mangku no anu. Ya mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang membawa laptop mungkin bisa juga dibuka sekalian kita bersama-sama mencoba live demo sistem aplikasinya seperti itu. Ya, yang belum punya akun bisa maju ke depan, nanti kita bantu mendaftarkan akun di
Baik, bagi yang operator baru dan belum punya akun, silakan menghubungi agent Bu Fajar ya. Silakan didata ke Bu Fajar. Oke, jadi kita lanjutkan untuk demo sistemnya. Nanti setelah live demo baru kita lanjutkan dengan pertanyaan ya, Bapak Ibu sekalian. Bisa ini info password wifi-nya Istiqorah yang awalnya ya Istiqorah huruf kecil semua ya bisa semua pasti ya. Pak, mana ya? Ini kan ada 2 operator baru PDB-nya di sekolah, gimana caranya daftarnya? Operatornya ya Iya, baru belum buat apa ya belum. begitu banyak lah. Yang pertama apa ya? Yang kedua nanti. Nama sekolah. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah punya akun operator, mungkin bisa langsung mengakses situs operator. Untuk nama situsnya mungkin bisa diketik operator.demo.siap.min.ppdb.com. Operator ya. Wifi ya. Iya. Untuk masuk wifi di sekolah. Akunnya. Nama sekolahnya? SMA 20. SMA 20. Nama operator? Saya sendiri ya. tidak bagus kantor. Bagus kantor. Emailnya? ibtantra@gmail.com. ibtantra@gmail.com. @gmail.com. 5 5 737 737. Oh, share-nya.
Apa semuanya sudah login ke website operator? Iya, benar. Bapak Ibu? Saya nyambung ke sini dia Login. sama ibunya. Untuk wifi-nya di Sipora. Mungkin kalau memang bermasalah di wifi, bisa gunakan tethering pribadi Belum jadi biar lebih cepat untuk mengkonsolidasinya. salah jelas. Kan ada adminnya. Oh, ada lagi. Oh, siap. Oh ya. Udah habis. Oh, udah habis. Nggak jadi berarti. Oh ya. Nggak jadi. Ada masalah ya. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya sudah login ke website Sipora, ke website operator demo. Ya, untuk yang Untuk operator secara daring juga bisa mengikuti sekolah itu juga bikin sistem live demo untuk operator dan demo dan siap iya, mengikuti operator kan kami kan dari SMA 5 operatornya nambah lagi. Itu bikin akun. Nanti yang Berarti yang adminnya super adminnya yang bisa nambah dulu yang Saya kan, datang ke sini. tahun lalu saya bukan Ya. admin Baik, operator adminnya, tapi Bapak tahun ini Ibu saya semuanya dijadikan bisa saya mulai untuk pengenalan dashboard dari Nanti Bu, sistem Saya datang. operator. oke siap. Ampurin.
Baik. Untuk Bapak Ibu semuanya, boleh saya mulai? Boleh ya, bisa lanjut ya. Oke, di sini tampilan awal di operator.demo.bali min.ppdb.com itu bisa Bapak Ibu lihat diwajibkan untuk login ke akun operatornya masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk demo hari ini kita masih menggunakan sistem demo, tapi ketika nanti setelah sistem dibuka, Bapak Ibu bisa mengakses sistem aslinya di operator.bali.siap.min.ppdb.com. Mungkin selanjutnya bisa saya lanjutkan karena sudah ada dilihat di depan, itu adalah landing page dari login ke sistem operator. Mungkin bisa dilanjutkan untuk login. Oke. Oke, di sini Bapak Ibu semua bisa melihat semua dashboard dari sistem operator yang dimana di atas pojok kiri bisa dilihat itu informasi nama dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin di sini saya coba ajarkan dulu bagaimana caranya mendaftar sebagai siswa. Mungkin di sini bisa kita ambil data-data siswa atau data dummy yang sudah kami siapkan seperti itu. Untuk data dummy-nya bisa Bapak Ibu lihat di panel pendataan. Nah, bisa dilihat di sana Bapak Ibu bisa mencari data dummy atau data yang bisa digunakan untuk melakukan demo pendaftaran sebagai portfolio dari siswa. Mungkin bisa dilihat dari pencarian siswa berdasar nama. Bisa diklik pencarian siswa berdasar nama. Ya.
Baik, sebelumnya Bapak Ibu semua sudah masuk kan ke dashboard dari operator? Sudah ya. Baik, di sini di tabel pencarian siswa berdasar nama, Bapak Ibu bisa mengetik nama siswanya yang ingin digunakan datanya sebagai percobaan. Tenang saja, di website demo ini tidak bersambung dengan website asli yang akan digunakan di tanggal 22 nanti. Seperti itu. Sebagai contoh, bisa diketik contoh namanya mungkin nah, di sini saya gunakan sebagai contoh atas nama anak Agung Gede Bagus Wisya Pranyata. Nah, yang diambil datanya adalah nomor pesertanya atau NISN-nya yang akan digunakan sebagai pendaftaran di website SMA nanti. Baik, jika sudah silakan di copy nomor peserta dari siswa yang ingin digunakan namanya. Baik. Jika sudah, Bapak Ibu sekalian sudah mengantongi sebuah data berdasarkan nomor peserta yang dimana data tersebut nantinya akan digunakan untuk pendaftaran dari siswa ke SMA yang dituju. Baik, selanjutnya mungkin bisa pindah ke website untuk pendaftaran SMA. Untuk websitenya bisa diketik untuk di tab baru pergantian website itu namanya sma.bali.demo.siap.min.ppdb.com. Ya, untuk sekali lagi nama websitenya sma.bali.demo.siap.min.ppdb.com. Jika sudah, website tersebut adalah website untuk pendaftaran bagi siswa yang ingin mendaftar ke SMA. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, jika sudah ke website untuk pendaftaran SMA, di sini kita coba untuk mendaftarkan siswa berdasarkan data dummy, yang dimana siswa tersebut akan mendaftar ke SMA yang dituju. Mungkin di sini, jika sudah menuju link tersebut, ada 5 kelompok jalur pilihan yang dapat dipilih siswa nantinya. Seperti itu. 5 kelompok pilihan jalur tersebut sudah dibagi sesuai berdasarkan jalur-jalur yang sudah dijelaskan tadi dan tidak perlu saya jelaskan lagi untuk itu. Dan sebagai contoh, mungkin saya akan mencoba mendaftar siswa berdasarkan jalur zonasi seperti itu. Mungkin untuk jalur zonasi terdapat di berbagai jalur. Sebelumnya, mungkin yang pertama saya coba di jalur 5 karena lebih simpel terlihatnya, mungkin seperti itu. Nah, jika sudah ke kelompok pilihan jalur, SMA 5 yang 2020 itu jadi bakal. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah sampai penentuan kelompok pilihan jalur? Sudah nih, sudah. Dan bisa dipilih kelompok pilihan jalur berapa? Yang jelas di setelah halaman selanjutnya akan dihadirkan pada pilihan yang lebih terperinci lagi. Apakah itu pilihan jalur surat sekolah dengan perjanjian,
zonasi ataupun ranking nilai rapor seperti itu. Jika sudah memilih, di bawah itu ada tombol pendaftaran. Di tombol pendaftaran Bapak Ibu bisa klik tombol pendaftaran itu dan akan dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Sebagai contoh mungkin coba kita zonasi, pendaftaran zonasi. Baik. Baik, saya lanjutkan ini Bapak Ibu. Selanjutnya ketika Bapak Ibu memilih jalur, baik itu zonasi, ranking rapor, ataupun sekolah dengan perjanjian, Bapak Ibu akan dihadapkan, lebih tepatnya siswa nanti akan dihadapkan kepada pengisian formulir, yang dimana pengisian formulir tersebut harus sesuai dengan data-data diri mereka. Seperti yang pertama, di pendaftaran ini, siswa wajib memasukkan NISN mereka atau nomor peserta mereka. Seperti itu. Sebagai contoh bisa langsung. Baik, yang kolom pertama, siswa akan dihadapkan untuk memasukkan nomor induk siswa nasional mereka. Lalu mereka akan dihadapkan kepada sekolah asal, baik itu dalam provinsi ataupun luar provinsi. Nah, untuk siswa yang berasal luar provinsi nanti, mereka akan dihadapkan lagi dengan dua kolom baru, yang dimana siswa tersebut harus memberikan informasi terkait sekolah provinsi asal dan juga sekolah kabupaten asal atau kota, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah memilih sekolah asal, siswa juga akan dihadapkan nanti dengan mengisi jenis lulusan, apakah reguler atau paket A, B, atau sebagainya. Lalu siswa juga akan dihadapkan kepada pilihan tahun lulus. Untuk di sini pilih tahun lulus 2022. Dan yang terakhir di halaman ini, siswa juga harus menginput kode keamanan. Baik, untuk halaman ini, Bapak Ibu sudah selesai pengisiannya? Sudah ya? Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Baik, di halaman ini, di halaman yang kedua, setelah pendaftaran NISN tadi, siswa akan diberikan informasi terkait data diri dan juga alamat. Yang pertama di sini yang tampil adalah data asal sekolah siswa. Lalu siswa juga dihadapkan kepada biodata seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Untuk di sini, jika data masih bisa diedit, berarti siswa tersebut harus melengkapi data-data yang diperlukan seperti itu. Lalu lanjut ada alamat siswa dan juga provinsi. Lalu ada kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT atau RW. Untuk menginput RT atau RW di sini, jika tidak tahu informasi RT atau RW, bisa diinput angka 0 untuk RT dan angka 0 untuk RW. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk zonasi, di sini akan ditampilkan sebuah peta untuk menentukan titik koordinat rumah siswa tersebut. Seperti itu. Jika ingin cepat, bisa gunakan langsung tombol dari cari lokasi yang sudah ada di peta. Kita akan langsung mengarahkan ke titik
pencarian sesuai dengan koordinat tersebut. Nah, untuk titik koordinat bisa digeser lebih tepat di mana letak posisi dari rumah siswa tersebut, seperti itu. Mungkin lanjutnya ada data tambahan. Di sini siswa juga mewajibkan menginput nomor HP orang tua atau wali yang bersangkutan. Lalu juga siswa juga berhak mewajibkan untuk menginput nomor kartu keluarga dan juga nomor HP orang tua atau walinya. Dan yang terakhir, data tersebut harus berdasarkan alamat yang ada di surat-surat legal. Baik. Baik, untuk halaman kedua, Bapak Ibu sudah komplit dan bisa dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Bisa ya? Baik, di halaman selanjutnya siswa juga akan diwajibkan untuk mengupload atau mengunggah berkas-berkas yang diperlukan seperti berkas foto kartu keluarga, lalu ada foto akte kelahiran atau keterangan lahir asli, lalu ada foto ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL asli, lalu selanjutnya adalah foto surat pernyataan orang tua atau wali yang bermaterai 10.000. Ya, dan yang foto yang terakhir berkas yang diperlukan adalah foto kartu keluarga kakak baru. Data di sini diwajibkan dengan ukuran maksimal 1 MB. Baik, untuk halaman upload berkas-berkas yang diperlukan sudah selesai. Baik, bisa dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, pada halaman selanjutnya siswa akan memilih sekolah yang dituju nantinya, yang dimana dapat dilihat tombol besar berwarna hijau tersebut, yaitu pilih atau tambah sekolah. Untuk jalur zonasi, siswa dapat memilih maksimal 2 sekolah. Nah, ketika sudah mengklik tombol tersebut, akan muncul sebuah informasi terkait SMA yang akan dituju atau yang dekat dengan rumah siswa tersebut. Baik, di sini sebagai contoh ada SMA Negeri 1 Susut. Di bawahnya diberikan informasi terkait jalan dan juga radius dari sekolah tersebut ke rumah siswa tersebut. Bisa dipilih sekolahnya. Jika siswa sudah memilih sekolah tersebut, maka akan dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Baik, di halaman ini sistem akan memberikan kembali kesempatan untuk siswa melakukan pengecekan ulang. Di sini diharapkan siswa juga wajib untuk teliti lagi untuk melakukan pemilihan, baik itu pilihan sekolah, input dari informasi peserta, data asal sekolah, data diri, file atau berkas yang diunggah,
dan juga lebih tepatnya di bawah akan diberikan informasi peta dari jarak rumah siswa ke sekolah yang dituju, seperti itu. Dan yang terakhir, siswa wajib menyetujui pernyataan yang sudah ada di bawah. Baik, jika sudah, di sini di halaman selanjutnya siswa akan diwajibkan untuk melakukan cetak bukti pengajuan pendaftaran, seperti itu. Nah, ini wajib untuk cetak untuk mengambil kode verifikasi tersebut. Untuk data yang dicetak ini bisa di print ataupun disimpan sebagai soft copy. Baik, jika Bapak Ibu sudah mendaftar tadi sebagai SMA, data dummy yang telah Bapak Ibu gunakan tadi sekarang bisa digunakan untuk melakukan uji coba verifikasi sebagai point of view untuk operator, seperti itu. Jika sudah mendaftar, Bapak Ibu tadi bisa mencoba login kembali ke website atau sistem operator.demo.siapmin.ppdb.com. Baik, jika sudah login kembali ke website operator, Bapak Ibu kembali memilih yang dimana ada logo anak kecil di atas untuk memilih jenjang atau jalur yang telah Bapak Ibu pilih tadi. Apakah tadi Bapak Ibu mendaftar sebagai SMA di jalur zonasi atau afirmasi atau inklusi? Di sini Bapak Ibu ada pilihannya seperti itu. Silakan diklik di jalur mana tadi Bapak Ibu daftarkan. Jika SMA zonasi, maka klik SMA zonasi. Dan sistem akan di-refresh untuk memberikan informasi terkait data siswa yang sudah mendaftar via jalur zonasi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu bisa klik panel pengajuan. Nah, di sini setelah di panel pengajuan, sistem akan memberikan informasi terkait siswa-siswa yang mendaftar via jalur zonasi, seperti itu. Baik, sudah sampai situ, Bapak Ibu semuanya? Baik, bisa saya lanjutkan, Bapak Ibu semuanya? Baik, Bapak Ibu juga bisa mencari data siswa tersebut melalui nomor verifikasi yang tadi sudah didapatkan yang dicetak tadi, seperti itu.
jika sudah dan Bapak Ibu ingin mencoba untuk memverifikasi siswa tadi, bisa digunakan tombol pencarian yang ada di bawah aksi. Coba ditunjukkan via kursor. Ya, di samping logo pesan, di sebelahnya bisa diklik tombol aksi, itu bisa diklik. Lanjutkan. Nah, di sini akan diberikan informasi terkait data rajuan dari siswa tersebut dan bisa diklik lagi logo yang gambar yang berlogokan pensil tersebut. Baik, jika sudah, Bapak Ibu sebagai operator akan ditampilkan informasi terkait dari data diri siswa yang ingin diverifikasi atau tidak ingin diverifikasi, seperti itu, atau menolak verifikasi. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu memilih menolak verifikasi atau setuju verifikasi, Bapak Ibu pastikan kembali data-data siswa tersebut apakah sudah benar sesuai dengan data dan juga file yang sudah diupload tadi sesuai dengan data asli atau foto asli, seperti itu. Ya. Sampai itu juga tadi Bapak Ibu bisa melihat biodata sesuai dengan panel yang ada di atas. Bisa diklik biodata siswa, baik itu nilai juga bisa dilihat, dan juga yang terakhir adalah alamatnya. Baik. Nah, jika sudah, untuk yang pertama, jika Bapak Ibu mencoba untuk menolak verifikasi, akan ada informasi alasan kenapa siswa tersebut bisa ditolak seperti itu. Nah, sepertinya akan muncul sebuah pop-up yang dimana alasan Bapak Ibu menolak verifikasi tersebut. Sebelumnya ada baiknya sebelum Ibu menolak verifikasi, Bapak Ibu menolak verifikasi siswa, baiknya dihubungi orang tua siswa atau wali jika ada dokumen atau file-file yang diupload tidak sesuai dengan apa yang sudah diwajibkan, seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu menolak, maka mohon memberikan alasan mengapa ditolak, baik itu alasan berupa dokumen atau berkas tidak sesuai atau sebagainya, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba menyetujui verifikasi dari siswa. Baik. Jika sudah diverifikasi, maka Bapak Ibu akan dihadapkan pada tombol merah yang dimana diwajibkan kembali untuk menyetujui verifikasi kembali. Baik, seperti itu contoh bagaimana cara memverifikasi siswa yang baik yang berada di jalur zonasi. Berlaku juga untuk di setiap jalur yang dimana baik itu jalur afirmasi, induksi, sesuai dengan perjanjian ataupun nilai tracking nilai rapor seperti itu. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya sudah melakukan verifikasi untuk siswanya.
Ngomongin ting 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 ting. Masih ada orang baca. Masih ada orang baca, makanya aku yang Wajib ini. Kenapa dapat gitu? Udah dapat tadi jadi siapa ada siapa ada siapa beda. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah melakukan verifikasi untuk siswanya. Karena saya akan menjelaskan bagaimana cara admin mendaftarkan operator baru untuk di SMA sekolah nanti seperti itu. Baik. Untuk admin Izin bertanya Pak. Jadi kami tadi di tempat pendaftaran di kan bahwa pendaftaran itu dalam tahapan dengan kemudian dari 5 tahapan yang disediakan di sana. Nah tadi kami mencoba mendaftar di jalur sertifikat prestasi, kita belajar daftar di jalur sertifikat prestasi. Kalau di tahapan tersebut kan ada sertifikat prestasi, sonasi dan nilai rapor. Nah, apakah itu
setelah mendapatkan prestasi itu kan sudah selesai prosesnya, berarti si zonasi kan bisa bikin lagi atau bikin ulang menjadi zonasi lagi Pak? Itu daftarnya itu. Karena kan di satu tahapan, maksudnya tahapan itu apa itu sekali daftar itu tetap harus pilih berkali-kali. Baik, Mas Beda bisa ditampilkan jalur sampai jalur. Nah, yang SMA. Yang SMA Bali, tampil SMA Bali. Jadi mungkin pertanyaan ini ya, di SMA Bali itu kan ada 5 kelompok handle ya, terus tadi mungkin memilih kelompok handle yang keempat. Di sana ada isinya yaitu sertifikat prestasi, kemudian sekolah dalam perjanjian, zonasi dan juga nilai rapor. Yang dimaksud satu tahapan itu seperti apa sih? Mungkin seperti itu. Maksudnya satu tahapan, semua jalur itu dilakukan dalam satu waktu itu. Nah, apakah siswa yang sudah mendaftarkan di jalur prestasi, kemudian ingin mendaftar di jalur zonasi itu harus daftar lagi, betul, harus daftar lagi. Jadi nggak bisa, meskipun sudah mendaftarkan dalam satu kelompok pilihan jalur, kemudian nggak mendaftar lagi enggak. Jadi maksud satu tahapan itu artinya adalah jadwalnya. Kalau yang tahapan itu kan jadwalnya afirmasi setelah perjanjian dulu, nilai rapor belakangan. Nah itu kan dianggap sebagai tahap 1, tahap 2, dan mungkin tahap 3 gitu ya. Nah ini enggak. Ini semuanya dilakukan berbarengan semua, termasuk nilai rapor. Jadi bedanya dengan tahun lalu itu. Karena apa? Supaya mungkin meningkat waktu ya. Itu yang pertama. Dan juga kesannya, biar siswa yang sudah diterima di jalur tertentu itu nggak membatalkan diri, kemudian ingin mendaftarkan di sekolah lain di jalur nilai rapor. Nah itu yang mungkin kemarin banyak ya. Sudah diterima di SMA tertentu, kemudian merasa bahwasannya ada kesempatan untuk mendaftar lagi di nilai rapor, sehingga dia ingin mendaftarkan yang sekolah pertama, kemudian mendaftarkan lagi di nilai rapor. Nah itu kita berhasil tahun ini, sehingga prosesnya dalam satu tahapan semua. Itu, semoga menjawab Pak ya. Siap. Dilanjutkan lagi. Baik, mungkin Bapak Ibu semuanya jika ada hal yang kurang jelas lagi bisa langsung ditanyakan ya. Seperti baik bagaimana cara verifikasi atau informasi terkait seperti itu. Share-nya di sana. Kalau yang ini Ampura Pak, yang dari SMA Negeri Madin Pasar ini menegaskan kembali tapi terkait pertanyaan dari Bapak. Kalau dia memilih pilihan jalur 5, mikrometer, perjanjian, zonasi dan nilai rapor. Berarti dia harus melakukan pendaftaran di perjanjian, di zonasi dan nilai rapor 3 kali berarti. Nah, terus yang kedua, yang dari tadi mencoba mendaftar dari pendataan siswa terus yang populer selalu terkendala ketika sudah memilih SMA itu atau dari satu kolom F nilai harus berupa angka. Itu dari tadi kendalanya, jadi dia tidak bisa memasukkan pendaftaran ke SMA yang pilih. Terus Ampura, ketika tadi sudah mendaftar di perjanjian, zonasi dan nilai rapor, otomatis kan memiliki sekolah pilihan masing-masing. Apakah verifikasinya SMA yang mana ternyata? Apakah kalau pilihan kelima berarti kan perjanjian dulu, zonasi dan nilai rapor, apakah yang memverifikasi adalah sekolah yang dipilih dari perjanjian, jalur perjanjian, atau dari jalur zonasi, atau dari nilai rapor, atau seluruh sekolah yang dipilih itu memverifikasinya secara bersamaan. Kalau anaknya memilih berbeda-beda. Ya, dan Ampura. Oke, terima kasih Pak. Saya mungkin jawab yang pertama nih.
Jadi ini kita persamakan dulu persepsinya. Yang untuk sekolah perjanjian itu bagian dari zonasi. Ya, saya tekankan lagi. Sekolah perjanjian itu kan bagian dari zonasi. Jadi bukan berarti pilih sekolah perjanjian, pilih lagi zonasi, tidak. Ya. Jadi yang sudah pilih perjanjian tentu tidak pilih lagi zonasi. Ya, jadi seperti itu. Jadi maksimal seorang siswa bisa mendaftar di 3 jalur dalam masing-masing kelompok. Ada juga yang 2 jalur maksimal di kelompok pilihan jalur yang kelima. Ya. Jadi yang wajib dipilih oleh setiap siswa itu sesungguhnya adalah yang zonasi dan nilai rapor. Yang opsionalnya bisa pilih afirmasi, di dalamnya termasuk inklusi, kemudian prestasi atau perpindahan tugas orang tua wali. Itu yang opsional. Ya. Jadi nanti seorang siswa maksudnya dalam satu rangkaian bukan berarti sekali datang selesai tidak. Jadi kalau dia pilih di jalur 1 kan maksimal dia bisa pilih 3. Ya. Inklusi, kemudian sekolah perjanjian itu dari bawah ya, sekolah perjanjian atau zonasi pilih salah satu. Jadi inklusi misalnya zonasi dan ranking nilai rapor, atau inklusi sekolah perjanjian atau ranking nilai rapor. Bukan berarti memilih 4. Karena sekolah perjanjian adalah bagian dari zonasi. Ya. Jadi mendaftarnya 3 kali dan mendapat 3 tanda bukti pendaftaran. Seperti itu. Jadi tekankan nanti kepada calon peserta didik untuk menyelesaikan pendaftarannya dalam satu tahapan, maksudnya jangan dicicil pendaftarnya. Walaupun memang pendaftarannya kan masih terbuka selama 4 hari. Jadi kalau bisa dalam satu waktu itu siswa sudah menetapkan semua pilihannya di semua jalur itu dan menyelesaikan semua rangkaian pendaftarannya itu. Seperti itu ya Pak ya. Karena kita sudah kunci, kalau dia sudah memilih kelompok pilihan jalur pertama, dia nggak bisa cross atau membuka jalur pilihan yang lainnya. Sudah terkunci. Ataupun bilang kayak siapa juga nggak bisa. Ya seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, apa bagian? Baik, terkait dengan informasi bahwasannya tadi sudah dicoba untuk daftar, kemudian tertanggal ada notifikasi harus kolom X dan seterusnya itu, boleh Pak mungkin di share grup kita, di share gambarnya, berikutnya di grup Bali ya. Nanti kami cari tahu terkait dengan notifikasi itu terkendalanya pada kami yang sebelah mana gitu. Supaya nanti lebih detail dan kami akan informasikan kendalanya itu bisa dicoba lagi atau gimana kalau misalkan sudah kami selesaikan. Seperti itu. Baik, kembali silakan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Selamat pagi. Saya dari SMA Negeri Juga Pasar mau menanyakan tentang masalah verifikasi, penolakan verifikasi. Ketika jadwal pendaftaran verifikasi itu kan berbeda. Nah, ketika pada waktu verifikasi ternyata ada berkas yang kurang atau tidak sesuai, nanti kan operatornya bisa menolak. Nah, jika gimana cara siswanya untuk memperbaiki penolakan tersebut? Apakah pihak sekolah menghubungi siswanya atau bisa lagi mereka mendaftar ulang? Itu ya. Baik Pak, jadi kan di tahun ini dalam masa seleksi itu atau naik turunnya rankingnya itu akan bisa dilihat calon siswa setelah selesai pendaftaran. Jadi selama 4 hari pendaftaran mereka hanya bisa daftar tanpa bisa melihat naik turunnya rankingnya. Jadi setelah seleksi di tanggal 26 sampai tanggal 2 Juli baru akan jalan-jalan seleksi. Nah nanti akan benar-benar dicermati oleh semua operator. Jika
jika memang kira-kira ada hal-hal yang harus diklarifikasi atau ditanyakan lebih lanjut kepada siswa, jangan tolong dikomunikasikan lebih dulu, apakah baik WA atau dipanggil langsung. Jadi jangan langsung ditolak ya Pak ya. Coba berikan waktu untuk calon siswa bisa mengklarifikasi atau ada yang kurang biar bisa datang dulu. Karena kita minimal mungkin jangan sampai ada yang batal balik ya saya. Karena kan kita sudah terjangkau bahwa sekarang hanya bisa dilakukan satu kali saja. Tapi dari itu yang benar-benar memang krusial kita bisa sampai kita batal balik lagi. Nah, semua nanti memang ini agak berat ya. Tugas Bapak Ibu sebagai operator, jadi bisa dipanggil atau bagaimana bentuk komunikasinya agar ada komunikasi dulu bahwa memang apa dokumennya yang kurang, siapa yang bisa klarifikasi. Jadi bisa mungkin kita minimalkan untuk adanya batas itu. Makin keras suara itu kalau di belakang tuh. Itu tadi tambahan, jadi tambahan aja saat Bapak dan Ibu sekalian melakukan verifikasi, jika memang ada kendala terkait dengan itu mungkin jangan langsung ditolak dulu. Tapi kan ada di biodatanya itu nomor HP orang tua atau wali. Nah itu sebisa mungkin dihubungi terlebih dahulu untuk mengklarifikasi sehingga proses tolak dan proses siswa untuk mendaftar lagi itu lebih dikurangin. Diminta untuk klarifikasi datang ke sekolah tujuan terlebih dahulu, baru nanti kalau misalkan sudah bisa tidak perlu mendaftar lagi dan bisa langsung disetujui jika memang sudah clear pada saat siswa datang ke sekolah tujuan itu. Betul, Pak? Oh, berarti setelah mengkonfirmasi siswa tersebut ke sekolah untuk melengkapi berkas yang tidak sesuai tersebut. Betul. Itu berarti ya. Betul. Okay. Jadi kita memberikan kesempatan untuk si siswa dan juga si orang tua siswa mengklarifikasi secara langsung ke sekolah tujuannya. Dengan harapan nggak serta-merta langsung ditolak. Gitu. Kalau langsung ditolak kan mungkin penyampaian dari operator yang mungkin kurang difahami dan seterusnya, sehingga dari sisi pendekatan dan juga klarifikasi kepada siswanya kurang, maka langkah baiknya jangan langsung ditolak, tetapi dipanggil terlebih dahulu melalui nomor yang bisa dihubungi, baru nanti diminta untuk klarifikasi dan harapannya bisa disetujui tanpa ditolak. Seperti itu. Nggak perlu diupload lagi berarti nggih Pak nggih. Ya benar. Jadi nggak perlu diupload lagi. Karena kan sudah datang, datanya sudah oke, tinggal setujui aja. Gitu. Ya, siap Pak. Oke, pertanyaan terkait dengan setiap kelompok pilihan jalur itu kan ada beberapa jalur yang bisa dipilih. Bagaimana? Apakah semuanya diverifikasi? Betul, semuanya diverifikasi dan tentunya semuanya juga nantinya misalkan tadi di kelompok pilihan jalur yang ketiga ya ada perjanjian, kemudian ada nilai rapor sama zonasi. Siswa masing-masing memilih ketiga-tiganya. Apakah ketiga-tiganya di sekolah tujuannya diverifikasi? Betul, diverifikasi. Namun nantinya yang diutamakan adalah yang diterima di jalur zonasi atau nilai rapornya. Seperti itu. Oke, ya. Bapak yang depan tadi sepertinya ada pertanyaan. Cek. Terima kasih atas waktunya. Saya dari SMA 3 Amlapura. Menyambung dari pertanyaan Bapak yang tadi terkait dengan verifikasi, apabila siswa tersebut sudah diverifikasi, itu yang pertama, apakah masih bisa dibatalkan? Terus yang kedua, andai kata siswa tersebut mendaftar di hari keempat, hari terakhir, sedangkan kita punya waktu verifikasi hanya menunggu detik-detik terakhir, apakah bisa diverifikasi langsung atau bagaimana? Baik, terkait dengan batal verifikasi. Secara sistem sebenarnya bisa dibatalkan verifikasi, namun kebijakan saya kembalikan kepada Dinas Pendidikan, apakah hal itu diperbolehkan atau tidak. Kalau diperbolehkan, menu batal verifikasi akan kami aktifkan. Tapi kalau misalkan kebijakan dari Dinas Pendidikan tidak boleh untuk membatalkan verifikasi, maka kita nonaktifkan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan proses pendaftaran di hari terakhir. Itu kan untuk SMA sama SMK dilakukan pada tanggal 22 sampai tanggal 25 gitu ya. Mungkin siswa melakukan pengajuannya di tanggal 25 pukul 18.00 seperti itu ya, karena ditutupnya pukul 18.00. Nah, jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian, meskipun proses pendaftaran di siswa itu ditutup pukul 18.00, tapi Bapak dan Ibu sekalian selaku operator sekolah itu bisa memverifikasi hingga tanggal 25 itu habis. Jadi hingga pukul 23.59. Meskipun siswa mendaftar pukul 18.00, Bapak dan Ibu sekalian bisa menyelesaikan pekerjaan untuk melakukan verifikasi itu hingga tanggal 25 pukul 23.59 WITA. Seperti itu. Jadi harapannya setelah itu ya sudah selesai semua. Karena apa? Tanggal 26 sampai tanggal 2 Juli sudah mulai proses penseleksian. Seperti itu. Mohon maaf, Bapak, kami masih bingung. Dari siswa katanya terakhir sampai jam 18 atau jam 6 sore kan? Nah, andai kata ada perbaikan data, bagaimana kita bisa menghubungi siswa tersebut? Karena kita punya waktu katanya sampai jam 23.59 untuk verifikasi itu. Nah, untuk menghubungi siswa, apakah bisa di atas jam tersebut? Nah, itu permasalahannya kami. Baik, terkait dengan proses verifikasi ya, proses verifikasi barusan kami komunikasikan hingga tanggal seleksi itu juga masih bisa untuk melakukan proses verifikasi. Jadi seleksi itu kan mulai tanggal 26 sampai tanggal 2 Juli ya. Nah, itu bisa ditutup sampai tanggal 2 Juli Bu ya. Seperti itu. Jadi nanti verifikasinya tidak tanggal 25 Juni 2359, tapi hingga tanggal 2 Juli. Jadi nanti bisa jadi setelah siswa melakukan pengajuan pendaftaran di tanggal 22 sampai 25, kemudian si operator sekolah baru melakukan verifikasi di tanggal 27 misalkan, di tanggal seleksi. Tidak apa-apa, silahkan dipanggil si siswanya untuk melakukan verifikasi dan juga klarifikasi secara langsung, supaya dia bisa masuk seleksi. Seperti itu. Jadi nggak ditolak. Karena apa, kalau ditolak kan nggak bisa daftar lagi ya. Kalau ditolak nggak bisa daftar lagi, soalnya pendaftarannya ditutup di tanggal 25 gitu. Nah, syukur-syukur kalau misalkan rekan-rekan operator sekolah bisa menyelesaikan hingga tanggal 25 itu, kalau misalkan ada ditolak, siswa bisa daftar lagi. Tapi kalau misalkan itu nggak memungkinkan kan berarti bisa dengan cara proses klarifikasi langsung si siswa tadi dengan datang ke sekolah. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Nyambung dengan pertanyaan yang tadi ya, terkait verifikasi. Yang tadi kan masalah waktu. Ini masalah verifikasi data. Misalnya siswanya itu kan salah mengupload dokumen gitu. Nah, ternyata operatornya tidak tahu gitu, sudah diverifikasi. Nah, pertanyaannya apakah setelah verifikasi itu ada waktu untuk perbaikan? Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu. Oh gini, sebenarnya proses pengajuan data siswanya salah, tapi operator ada human error sehingga disetujui, seperti itu ya. Bagaimana prosesnya seperti ini gitu ya. Nah itu tadi, kalau memang seperti itu, barangkali bisa dipanggil lagi si wali siswanya dan juga si siswanya untuk mengklarifikasi. Karena apa? Sebenarnya datamu salah, tapi karena ada kesalahan di operator human error gitu ya, terlanjur klik disetujui, ya mau nggak mau dia harus mencoba untuk memberikan yang benar datanya seperti apa. Tapi kalau misalkan harapannya bisa dilakukan batal verifikasi, nah kembali lagi nanti mungkin menu batal verifikasi hanya dibuka di operator dinas gitu Bu ya. Jadi yang bisa membatalkan verifikasi hanya operator dinas melalui tentunya dari rekan-rekan operator sekolah nanti bisa menghubungi ke operator dinas. Mungkin seperti itu. Kalau memang menu batal verifikasi di open. Tapi kalau misalkan tidak dibuka, ya mau nggak mau, karena sudah terlanjur,
kita juga ada historinya siapa yang melakukan verifikasi, sehingga ya mungkin bisa dipertanggungjawabkan kalau memang ada human error yang terjadi. Ya. Oke, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan jadwal. Apakah operator sekolah itu sudah bisa mulai bekerja dari tanggal 22 atau mulai bekerja itu dari tanggal 26 untuk memverifikasi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya dari sisi masyarakat mengambil kemungkinan terburuk kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan sistem yang baru ini. Apakah nanti bisa ditambahkan semacam notifikasi atau pop-up terkait dengan informasi bahwa setelah siswa atau pendaftar itu mendaftar di jalur prestasi, ada sebuah pesan bahwa dia masih bisa mendaftar di zonasi dan rapot. Takutnya seperti tadi kata teman, dia cukup mendaftar satu dan dikira sudah ketiganya terdaftar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi saya mencoba melakukan pendaftaran di 3 jalur. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur zonasi, dan yang ketiga di jalur perpindahan tugas. Dan itu bisa. Karena kalau saya lihat juknis seharusnya ketika kita sudah daftar di prestasi, kita hanya bisa mendaftar 2 kali lagi di zonasi dan rapot. Tapi tadi saya mencoba di prestasi daftar, kemudian saya daftar di zonasi, dan yang ketiga saya ambil jalur perpindahan tugas dan itu bisa. Apa mungkin karena masih demo? Kemudian pertanyaan terakhir yang keempat, ini terkait dengan kita sebagai operator di sekolah. Ini juga pengalaman tahun lalu, kita ada masalah terkait dengan prestasi seni budaya Bali. Mungkin nanti bisa dari pihak dinas memberikan beberapa contoh yang termasuk dengan seni budaya Bali, karena kita di sekolah ada pelamar yang melamar dengan prestasi paduan suara yang menyanyikan lagu daerah Bali. Kemudian ada juga yang melamar prestasinya pembacaan puisi yang membacakan puisi berbahasa Bali. Apakah itu termasuk ke seni budaya Bali atau termasuk ke non-akademik? Mungkin itu aja, ada 4 pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan pertama terkait dengan jadwal. Kapan operator mulai bekerja? Operator mulai bekerja itu per tanggal saat pendaftaran dibuka. Jadi tanggal 22. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan notifikasi. Harapannya ada notifikasi bahwasannya siswa yang sudah mendaftar di salah satu kelompok jalur bisa mendaftar lagi asalkan di kelompok jalur yang sama. Nah, terkait dengan notifikasi, mungkin nantinya akan kami tambahkan informasi di tampilan biru ini ya. Di tampilan biru ini terkait dengan informasi pendaftaran, akan coba kami tambahkan informasi di situ dengan highlight yang cukup besar, sehingga harapannya siswa ataupun wali murid yang mau mendaftar bisa membaca hal tersebut terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan ketiga terkait dengan tadi Bapak sudah mencoba untuk mendaftar di jalur prestasi, kemudian perpindahan tugas, dan juga beberapa yang artinya lintas kelompok pilihan jalur, harusnya kan nggak bisa. Baik, nanti akan coba kami cek lagi gitu ya Pak ya. Terima kasih atas uji cobanya. Ini karena memang masih sistem demo, artinya kami juga sedang proses menyesuaikan, dan harapannya Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan demo-demo hal yang serupa. Bila nanti ada yang tidak sesuai dengan juknis, bisa disampaikan di grup dan kami akan coba untuk mengecek. Jadi sangat membantu sekali, sehingga kami juga merasa terbantu jika memang ada yang mengecek dan merasa ada yang tidak sesuai dengan juknisnya. Nah, terkait dengan prestasi mungkin nanti dijawab oleh Bu Fajar dan rekan-rekan dinas yang lain. Baik, mungkin saya ingin menambahkan sedikit yang tentang batal verif itu ya. Jadi kalau di tahun lalu pada saat proses pendaftaran masih berlangsung, operator sudah langsung memverifikasi dan langsung melakukan klarifikasi kepada siswa, kan seperti itu ya. Tapi untuk
di tahun 2022 ini kita jelaskan pada Juknis bahwa antara waktu pendaftaran dengan waktu seleksi itu kita pisah. Tetapi pada prakteknya kami memberikan izin kepada operator sekolah untuk melakukan verifikasi dari saat tanggal pendaftaran. Hanya saja jika ada data pada pendaftaran itu yang diragukan, yang harus dilakukan klarifikasi, silakan di list dulu. Dan untuk melakukan klarifikasinya kepada siswa, silakan dimulai dari tanggal 26. Jadi dari tanggal 22 sampai tanggal 25 itu tidak ada pemanggilan klarifikasi kepada calon siswa yang berkasnya mungkin Bapak Ibu temukan tidak sesuai atau bermasalah. Kemudian yang untuk batal verif itu dapat dilakukan ketika seorang operator melakukan kekeliruan pada saat verifikasi. Misalnya, memverifikasi pendaftaran sertifikat prestasi, yang harusnya dia sertifikatnya berjenjang, tetapi diberi nilai tidak berjenjang. Itu bisa dilakukan batal verif. Kemudian dilakukan verifikasi ulang sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jika Bapak Ibu melakukan batal verif, ingat dituangkan dalam sebuah berita acara, silakan bentuknya bagaimana, silakan dari sekolah yang menentukan, yang jelas dituangkan dalam bentuk berita acara atau laporan atau apa alasan dilakukan batal verif. Atas nama siapa, alasannya apa melakukan batal verif, kemudian kalau misalnya alasannya klarifikasi berkas, disertakan klarifikasi berkas apa yang diklarifikasi. Kemudian dilampirkan berkas yang benar, yang baru yang hasil klarifikasinya itu. Ditanda tangan oleh operator dan diketahui oleh kepala sekolahnya. Dan nanti laporannya bisa dilaporkan di grup operator. Nanti kami dari dinas yang akan download dan akan merekap laporan dari Bapak Ibu. Jadi bisa diingat, verifikasi kapan bisa dilakukan? Operator bisa melakukan verifikasi sejak tanggal pendaftaran dimulai. Jadi tanggal 22 ketika ada pendaftaran yang masuk, operator sudah bisa melakukan verifikasi. Tetapi untuk klarifikasinya kepada calon siswa itu dilakukan mulai tanggal 26. Jadi mohon dipastikan memanggil calon siswa yang berkasnya masih diragukan, silakan dilakukan pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 2 Juli. Tidak ada pemanggilan siswa untuk melakukan klarifikasi dari tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni, tidak ada. Jadi silakan operator melakukan verifikasi di list nama siswa dan nomor telepon yang harus dihubungi untuk melakukan klarifikasi, tapi dihubunginya mulai tanggal 26. Rencananya gitu. Kemarin itu totalnya dihitung kalau nggak salah 28. Keterangan Anda dapat
Tadi ada yang menanyakan siapa yang melakukan verifikasi pendaftaran, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi masih sama seperti tahun lalu Bapak Ibu. Kalau tahun lalu yang melakukan verifikasi adalah sekolah pilihan pertama. Sekarang juga sama. Karena pada pada setiap jalur itu kan bisa lain-lain tuh pilihan sekolahnya. Ya, jadi sekolah pilihan pertama pada masing-masing jalur itu yang melakukan verifikasi. Ya, jadi kalau dia ada 2 pilihan sekolah, ya sekolah pilihan pertama itu yang melakukan verifikasi. Masih sama seperti tahun lalu. Kemudian yang mana yang termasuk prestasi seni budaya Bali. Jadi perlu kami tegaskan bahwa seni budaya Bali itu adalah satu kesatuan tidak terpisahkan Bapak Ibu nggih. Jadi seni budaya Bali bukan seni dan budaya, tapi seni budaya Bali. Mengapa prestasi seni budaya Bali ini dipisahkan? Karena perlombaan yang berbau seni budaya Bali biasanya tidak ada tingkat nasionalnya. Hanya sampai pada tingkat provinsi saja. Contohnya perlombaan nyurat aksara Bali pada pelaksanaan pesta kesenian Bali itu nggak ada tingkat nasionalnya, jadi hanya sampai tingkat provinsi saja. Kalau dia digabungkan dengan non-akademik, tentunya yang seperti itu akan dikalahkan oleh lomba non-akademik yang ada perlombaan atau internasional. Misalnya perlombaan menyanyi solo gitu misalnya. Itu ada lomba tingkat nasionalnya. Kalau itu digabungkan dengan seni budaya Bali, otomatis yang memiliki sertifikat seni budaya Bali akan kalah secara nilai. Kalau yang paduan suara itu sepertinya dia masuknya di non-akademik ya, karena kalau paduan suara itu lomba tingkat nasionalnya ada. Jadi lomba menyanyi itu lomba tingkat nasionalnya ada biasanya. Tapi kalau yang khusus seperti nyurat aksara Bali, meke kawin yang seperti itu tuh nggak ada lomba tingkat nasionalnya. Jadi itu yang bisa digolongkan sebagai seni budaya Bali. Jadi memang dia khusus hanya di Bali saja yang mengadakan perlombaan itu, yang memang berbau seni budaya Bali. Dapat dipahami Bapak Ibu? Jadi operator harus benar-benar melihat sertifikat apa yang dilampirkan oleh calon siswa. Dia daftar di Udah ya, yang di ini baru ada apa? Oh, yang seni budaya Bali. Jadi yang seni budaya Bali itu kami tegaskan sekali lagi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi memang lomba yang memang berbau seni budaya. Seni budaya yang hanya ada di Bali saja. Jadi tidak ada perlombaan tingkat nasionalnya. Contoh paling gampang itu lomba-lomba yang ada di PKB itu seperti nyurat aksara Bali, meke kawin, gong kebiar. Jadi yang seperti itu yang bisa diterima jika yang bersangkutan mendaftar melalui
jalur prestasi dengan kategori seni budaya Bali. Kalau yang prestasi dia nggak bisa menguat. Kemudian kami juga sesuai dengan arahan pimpinan, jika calon siswa melakukan scan terhadap sertifikat prestasinya itu adalah sertifikat yang asli, tetapi tidak ada legalisirnya, itu silakan diperkenankan. Jadi kami tegaskan kembali, silakan diperkenankan untuk sertifikat yang tidak dilegalisir, tetapi dengan syarat sertifikat yang di-scan harus asli. Dan tetap menyertakan bukti kepesertaan. Sama seperti tahun lalu, bukti kepesertaan bisa dikeluarkan oleh SMP asalnya. Kemudian sertifikat prestasi yang dilegalisir bisa dilakukan legalisir oleh kepala SMP asalnya. Jadi jika dilakukan legalisir oleh kepala sekolah SMP-nya, jangan ditolak. Atau dia melampirkan sertifikat scan yang sertifikat aslinya di-scan, jangan ditolak. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Yang di depan dulu. Om Swastiastu, selamat siang. Saya operator dari SMA Negeri 1 Banjar. Mohon izin Bu, berkaitan mengenai pada tahun ini terpisahnya antara pendaftaran dengan verifikasi. Kami dari SMA 1 Banjar setiap tahun itu selalu mendapatkan siswa yang dari luar kabupaten, Bu, karena kesalahan pemilihan sekolah. Dulu kami mendapatkan siswa dari SMP Banjarangkan yang maunya mendaftar ke SMA Banjarangkan. Nah, berkaitan mengenai terpisahnya itu, apa yang saya lakukan apabila menemukan permasalahan itu lagi, Bu? Terima kasih. Jika ada permasalahan seperti itu, jadi bisa dilaporkan kepada kami, akan kami bijaksanai nanti. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Jadi dibuatkan berita acara bahwa memang siswa itu salah melakukan pendaftaran. Nanti kita yang akan melakukan mengubah pilihan sekolahnya berdasarkan laporan dari sekolah. Ingat, disertakan berita acara ditandatangani oleh operator dan kepala sekolah yang bertanggung jawab di sekolah Bapak. Nggih, terima kasih Ibu. Saya dari operator SMA Negeri 2 Menuyu, izin bertanya tentang paket ini, Bu. Nggih. Karena di sini ada 5 paket. Saya ambil contoh paket 5. Di sana ada jalur apa namanya? Sekolah dengan perjanjian, zonasi, ranking nilai raport ya Pak ya. Nggih. Sebenarnya di setiap jalur ini yang prioritas ini yang mana sebenarnya, Bu? Karena setelah saya coba untuk verifikasi pilihan 1, pilihan 2-nya, jalur 1, jalur 2-nya, ternyata ini ada error sedikit. Setelah saya coba untuk verifikasi jalur zonasi, untuk nilai ranking raportnya tidak bisa di verifikasi. Begitu sebaliknya, setelah saya verifikasi nilai raport, zonasinya nggak bisa. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang mana prioritas sebenarnya ini?
Oke, terima kasih Bu. Baik, terkait dengan prioritas, saya boleh share screen nggak, Mas? Di sana ya tapi ya, itunya. Oh, Zoom. Sebentar. Tapi bisa tampil di sini nggak, Bu? Lewat Zoom. Oh ya, oke. Boleh, boleh. Iya, aku coba yang operasiin situ ya. Oke, belum berubah. Oke, yang kelima ya, terkait dengan kelompok pilihan jalur untuk yang perjanjian, zonasi, sama nilai ranking rapor. Yang diutamakan untuk diterima, itu adalah yang zonasi dulu, baru nilai ranking rapor. Kemudian kalau misalkan pertanyaannya, ini tadi nyambung ya, saya juga langsung mencoba untuk melakukan pendaftaran di antar kelompok pilihan jalur, ini udah nggak bisa. Misalkan coba dilakukan pendaftaran di jalur inklusi dulu, Mas. Oke, di jalur inklusi. Kita menguji program Buka lagi yang SMA Bali. Ini kan kelompok pilihan jalur yang pertama. New tab. Tadi kan di kelompok pilihan jalur yang pertama, coba sekarang yang kedua, bukan. Sekaligus ngetes, tadi kan ada pertanyaan, sudah diafirmasi perjanjian tapi bisa gitu. Nah sekarang coba kita langsung ke perpindahan tugas orang tua, dengan nomor NISN yang sama. Ini kan pindahan orang tua, daftar, NISN yang tadi, oke. Nah, ini. Jadi yang tadi Bapak coba, mungkin bisa dicoba lagi ya. Terkait dengan sudah dilakukan, melakukan pendaftaran di kelompok pilihannya yang jauh berbeda. Tadi kan contohnya disampaikan sudah mendaftar di afirmasi, kemudian mendaftar di perpindahan tugas orang tua. Padahal ini kan kelompok pilihan jalur yang berbeda, katanya lolos. Nah, ini kami cek sudah nggak lolos. Jadi misalkan dia mau mendaftar, tadi contohnya di inklusi, mendaftar di inklusi, kemudian mendaftar di perjanjian orang tua, nggak bakal bisa, bakal keblok. Karena apa? Karena sudah di kelompok pilihan jalur yang berbeda. Nah, oke, itu terkait dengan pertanyaan yang awal tadi untuk mendaftar di kelompok pilihan jalur yang lain. Kembali lagi ke Bapak yang belakang tadi, bertanya mengenai yang diutamakan yang mana? Yang diutamakan adalah yang zonasi sama nilai ranking rapor. Nah, proses verifikasinya bagaimana?
proses verifikasinya tergantung siswanya. Kalau misalkan siswanya itu mendaftar di zonasi sama nilai ranking rapor di sekolahnya Bapak dua-duanya, silakan diverifikasi dua-duanya di jalur yang berbeda. Coba move ke situs operator. Nah, di situs operator ini kan ada pilihan jalur ya. Nah, ini kan ada pilihan jalur ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semisal Bapak dan Ibu sekalian ada siswa, taruhlah saya, mendaftar di SMA kelompok pilihan jalur yang kelima. Kelompok pilihan jalur yang kelima itu kan ada sekolah dalam perjanjian, ada zonasi, dan juga ada nilai ranking rapor. Saya mendaftar semuanya di sana. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian itu melakukan verifikasi dengan cara ya di halaman operator. Nah ini, silahkan dilakukan verifikasi di masing-masing jalur yang tertera di sini. Karena apa? Karena nama saya akan muncul di 3 jalur itu. Nah, caranya sistem untuk melakukan proses prioritas bagaimana? Sistem kami sudah melakukan prioritas, semisal siswa ini pada saat seleksi ternyata lulus semua gitu ya. Jadi misalkan Febri mendaftar di jalur sekolah perjanjian di SMA 1 Kota Denpasar misalkan. Kemudian zonasi juga mendaftar lagi di SMA 1 Denpasar. Kemudian yang nilai rapor Febri juga mendaftar lagi di SMA 1 Denpasar, ya. Tiga-tiganya Febri melakukan pendaftaran, tiga-tiganya Febri diterima. Nah, apakah ini gimana caranya sistem untuk memprioritaskan di jalur mana Febri akan diterima? Maka secara sistem, Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu untuk mensortir ya. Secara sistem akan langsung disortir, Febri akan diterima di jalur zonasi terlebih dahulu. Jadi yang sekolah perjanjian dan juga nilai rapor tidak akan mengambil kuota. Yang mengambil kuotanya Febri hanya di jalur zonasi aja. Bisa dipahami ya? Saya ulangi sekali lagi. Febri mendaftar di jalur sekolah perjanjian SMA 1. Di zonasi SMA 1 juga, di nilai ranking rapor juga di SMA 1. Febri mendaftar 3 kali, tiga-tiganya sudah diverifikasi dan pada saat seleksi tiga-tiganya sebenarnya lolos gitu. Nah, namanya Febri ini akan muncul sebagai yang diterima di jalur mana? Akan muncul di jalur zonasi. Di jalur nilai ranking rapor tidak akan muncul dan di jalur sekolah perjanjian tidak akan muncul. Karena apa? Karena yang diutamakan adalah yang jalur zonasi. Seperti itu. Jadi Febri nggak akan memakan kuotanya di sekolah perjanjian dan juga di nilai rapor. Karena apa? Diutamakan yang di jalur zonasi. Itu kalau misalkan Febri diterima di tiga-tiganya. Gitu. Tapi kalau misalkan di sekolah perjanjian nggak diterima, kemudian di zonasi juga nggak diterima, ada kemungkinan diterimanya di nilai rapor, ya nanti munculnya nama Febri, itu saat diseleksi, ya di nilai rapor aja. Di zonasi sama di sekolah perjanjian nggak muncul. Itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, itu yang dianggap satu tahapan. Artinya satu tahapan itu bukan berarti satu kali daftar bakal diseleksi di 3 jalur, enggak. Tetap melakukan pendaftaran di tiga-tiganya, tetapi secara seleksi akan diterima di salah satu jalur aja kalau memang memenuhi persyaratan. Itu. Dan Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan jalur inklusi dan juga afirmasi. Nah, kami mendapatkan informasi bahwasannya jika siswa yang mendaftar di jalur inklusi dan juga di jalur afirmasi itu memenuhi persyaratan, sehingga Bapak dan Ibu sekalian melakukan verifikasi, itu akan diterima. Jadi tidak akan melakukan proses seleksi. Karena apa? Ada ketentuan dari gubernur bahwasanya siswa yang afirmasi dan juga siswa inklusi wajib atau pasti diterima untuk sekolah. Nah, karena adendum itu, karena ketentuan itu, sehingga kami konfirmasi kepada Dinas Pendidikan, siswa yang sudah diverifikasi di jalur afirmasi dan juga inklusi pasti diterima. Seperti itu. Jadi sistem kami juga akan menyesuaikan. Kalau misalkan sudah diverifikasi di jalur afirmasi dan juga di inklusi pasti diterima. Begitu. Nah, bagaimana kalau misalkan sekarang terkait dengan limpahan kuota? Bagaimana Mas, misal di afirmasi di perpindahan tugas orang tua, kuota kami 10, tapi yang daftar 5. 5 sisanya ini akan dilimpahkan kemana? Gitu kan mungkin ya. Kemudian di afirmasi juga begitu. Kuota kita sebenarnya ada 10, tapi yang daftar cuma 5. 5 sisanya ini dibawa kemana, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
untuk limpahan kuota itu semuanya dialihkan ke jalur nilai ranking rapor. Jadi misal tadi ada di jalur prestasi gitu ya, ada sisa kuota, maka sisa kuotanya akan dilimpahkan ke jalur nilai ranking rapor. Termasuk juga jalur-jalur yang lain. Misal di zonasi, di afirmasi, di inklusi, maupun di sekolah perjanjian, kalau misalkan ada sisa kuota akan dilimpahkan ke nilai ranking rapor. Nah, kalau tahun lalu, nilai ranking rapor itu kan di tahap 2 atau 3 ya. Jadi setelah beberapa jalur di awal itu clear, baru nanti dilakukan proses tahap selanjutnya yaitu nilai rapor. Nah, ini kan dilaksanakan dalam serempak satu tahapan. Bagaimana cara mindahin sistemnya? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sistem akan memindahkan secara real time. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nggak perlu untuk lapor ke dinas. Kami di zonasi ada sisa kuota segini, mohon untuk ditambahkan kuota ini ke dalam nilai ranking rapor. Nggak perlu seperti itu, karena sistem akan langsung melimpahkan secara otomatis. Jadi sistem membaca, di jalur afirmasi ini ada sisa berapa, kalau misalkan ada sisa, bakal dilimpahkan secara otomatis ke jalur nilai ranking rapor. Gitu. Hanya saja yang menjadi kendala adalah mungkin tampilannya. Tampilan jalur nilai ranking rapor kan sebenarnya sudah ada kuotanya tersendiri ya. Misalkan SMA 1 kota Denpasar tadi, jalur nilai ranking rapor kuota aslinya adalah 10. Ternyata afirmasi ada sisa 5. Kan dialihkan ke nilai rapor seharusnya menjadi 15 gitu kan ya. Nah, nanti mungkin tampilannya tetap 10, tapi secara siswa yang bisa diterima, daya tampungnya itu bisa menerima hingga 15 peserta. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi hal ini beberapa poin yang sangat penting gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian perlu diketahui bersama. Dan hal penting lainnya ya, jangan sampai nanti langsung menolak gitu ya, jangan sampai langsung menolak. Dicoba untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke si pendaftar. Entah itu melalui telepon atau WA atau apa, mencoba untuk klarifikasi. Ini ada dokumen yang kurang, ada dokumen yang belum sesuai, mohon datang ke sekolah untuk melakukan klarifikasi. Karena apa? Itu tadi, kasihan siswanya. Kalau misalkan sudah daftar gitu ya, meskipun dikasih pilihan 3 kali mendaftar, bisa jadi namanya manusia ya, ada keteledoran saat mengunggah, atau ada dokumen yang lupa untuk diunggah gitu ya. Nah, itu diberikan kesempatan untuk melakukan yang namanya konfirmasi dan juga klarifikasi datang ke sekolah itu. Karena apa? Kalau misalkan ditolak, kasihan kan nggak bisa daftar lagi ya. Ya kan, tadi kan pendaftaran tanggal 25 sampai tanggal 22 sampai tanggal 25. Seleksi tanggal 26 sampai tanggal 2 Juli. Nah, itu kalau misalkan verifikasinya si operator baru melakukan tanggal rentan seleksi, itu siswa nggak bisa daftar lagi. Kalau nggak bisa daftar lagi, tentunya nggak bisa sekolah gitu. Nah, harapannya Bapak dan Ibu sekalian, sebisa mungkin kalau memang bisa verifikasi itu dilakukan di tanggal-tanggal tanggal pendaftaran lebih baik, sehingga prosesnya nggak ada yang ditolak, bakal diterima semua. Dengan cara apa? Yaitu secara humanis, dengan cara untuk klarifikasi langsung datang ke sekolah. Itu mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bapak. Mungkin saya tambahkan lagi sedikit Pak pertanyaannya Pak, yang tadi itu. Masih di sini Pak? Oh iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Tadi yang dijelaskan itu kan dalam satu paket, misalkan yang paket 5 itu jalur zonasi dan ranking raport. Itu kan paket satunya, pilihan satunya dengan sekolah yang sama. Nah, apabila pilihan satunya dengan sekolah yang berbeda, bagaimana hasilnya Pak? Setelah saya coba tadi, terdapat error. Yang pertama memverifikasi adalah nilai ranking raport. Setelah itu yang zonasi nggak bisa diverifikasi. Nggak aktif jadinya. Nah kan lucu Pak, yang nilai raport rumahnya jauh keterima, yang zonasi rumahnya dekat sekolah nggak keterima jadinya. Nah ini gimana? Terima kasih. Saat verifikasi error gitu Pak ya? Boleh ditampilkan, boleh di-share aja mungkin Pak, gambar atau ininya di grup. Begini, yang nilai raportnya itu yang sudah lolos, yang zonasinya nggak bisa diverifikasi lagi, gitu. Sudah diterima yang di jalur nilai raportnya, sedangkan zonasinya nggak bisa diterima lagi. Oke. Salah satu jadinya yang diterima, begitu.
Nggak bisa dua-duanya yang memverifikasi. Dua-duanya nggak bisa diverifikasi? Nggak bisa. Hanya satu yang bisa memverifikasi, yang nilai raport aja. Oke, sebentar. Oh ini ya, yang di-share di grup ini bukan? Bukan? Oh bukan. Errornya itu apa? Kami nggak tahu ya, kalau misalkan nggak ditampilkan. Bapak kalau misalkan sudah bergabung di grup operator Telegram, bisa di screenshot seperti yang ini, yang ada yang udah ini ya, di screenshot. Kemudian nanti coba kami cek lagi kendalanya itu terkait apa, gitu. Kemudian nanti kami laporkan, gitu ya, Bapak ya. Siap, oke. Jadi silakan Bapak Ibu operator sekolah mencoba-coba sistemnya. Jika ada kendala silakan laporkan di grup disertai dengan screenshot. Dengan screenshotnya. Selamat siang Ibu. Ya. Izin saya dari SMA Negeri 1 Melayu. Sedikit tentang tadi masalah penerimaan untuk jalur afirmasi ya. Jadi untuk sekolah kita kan ada kuotanya itu jalur afirmasi. Dan memang sekolah kami itu terkenal sekolah afirmasi ya. Jadi biasanya kelebihan pendaftarnya itu melebihi kuota. Nah, seperti penjelasan tadi, jadi setiap yang diverifikasi itu diterima. Nah, bagaimana ketika jumlah pendaftar itu sudah melebihi kuota? Apakah semua diterima? Dan apabila tidak, itu terus rankingnya bagaimana? Apakah yang mana duluan daftar atau yang mana duluan diverifikasi atau mungkin banyakan kartu? Ya, terima kasih Bu. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi terkait untuk afirmasi, kebijakan tahun ini dari Pemprov Bali ya, Disdikpora, untuk afirmasi sepanjang memenuhi persyaratan langsung diterima. Ya, jadi walaupun memang di sistem kuotanya sekian, misalnya 20, terus yang lolos verif sampai 25 itu memang diterima semua. Ya, jadi memang akan melebihi kuota. Imbasnya memang akan melebihi kuota. Tapi karena itu memang wajib untuk diterima sepanjang memenuhi persyaratan. Ya. Itu wajib diterima. Nanti perankingannya tentu kita lihat dari jaraknya dulu.
Oke. Di sistem memang kita loskan, Pak. Ya, di sistem kita loskan kuotanya. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah dilihat lagi, ini akan lebih dari kuotanya, nggak usah dilihat lagi, Pak. Ya, khusus untuk yang afirmasi. Ya, karena memang kebijakan tahun ini bagi siswa miskin wajib diterima sepanjang memenuhi persyaratan. Ya. Jadi memang kemungkinannya bagi di tempat yang memang kantong siswa miskin, kalau memang melebihi dari kuota, memang pasti akan lebih dari kuota. Konsekuensinya memang kita harus terima itu semua. Ya, Pak ya. Nggak usah dilihat lagi jumlah kuotanya. Oke, jelas? Jadi Bapak Ibu operator nggak usah melihat kuota afirmasi itu ada 20, tapi yang lolos perip itu 30 gitu. Berarti ya 30 diterima. Kuota mana yang dikurangin, jalur mana yang dikurangin, nggak ada kuota jalur lain yang dikurangi Bapak Ibu. Jadi memang di sistem itu kita loskan sesuai dengan kebijakan Pemprov Bali yang disampaikan oleh Ibu Kepala UPT tadi, bahwa untuk siswa afirmasi yang siswa tidak mampu itu memang wajib diterima. Oke, jadi demikian kebijakannya, dan itu pun nanti itu bagi yang memiliki dokumen resmi ya. Kan kita pasti akan ketahui juga sesungguhnya fakta di lapangan pasti akan lebih banyak jumlahnya bagi siswa yang ekonomi kurang mampu. Nanti juga mungkin terakhir kita akan mohon siap sekolah untuk mendata ya calon siswanya, mungkin memang benar-benar mereka secara latar belakang ekonominya kurang mampu tapi tidak memiliki dokumen yang lengkap. Mungkin nanti setelah ini kita akan melakukan pendataan lagi khusus bagi yang siswa ekonomi tidak mampu, yang miskin. Nanti kita akan coba formulasikan seperti apa nanti untuk bisa mengakomodir semua siswa yang miskin agar dapat diterima dan bisa bersekolah sesuai dengan zonasinya masing-masing ya. Jadi untuk yang PPDB online ini yang secara sistem ini coba kita ikuti sesuai dengan apa yang sudah ada dituangkan di dalam Juknis ya. Jadi seperti yang sudah dicantumkan dalam Juknis bahwa sepanjang memenuhi persyaratan maka akan diterima ya. Jadi tidak usah lagi dilihat besaran kuotanya ya Bapak Ibu sekalian. Demikian. Ada hal lain lagi silakan. Tambahan lagi satu Bu. Kami dari SMA 1 Tumbuku ingin menanyakan masalah kebijakan Bu, berdasarkan pengalaman mungkin dari tahun lalu. Sebagai contoh Bu, mungkin karena keterbatasan pengetahuan siswa, jadi siswa ini contoh sebenarnya dia punya syarat untuk jalur afirmasi. Tapi ternyata di pendaftaran dia hanya memilih mungkin di zonasi dan nilai raport. Jadi karena biasanya di sekolah operator kan kerja cepat. Jadi begitu ada berkas masuk, langsung diverifikasi kan seperti itu. Nah, di mana nanti yang bersangkutan ternyata tidak bisa daftar di jalur afirmasi lagi. Nah, di hari kedua datanglah mungkin dengan orang tuanya bahwa mengatakan dia punya syarat di afirmasi, di mana kemungkinan besar dia lolos untuk diafirmasi itu lebih besar. Nah, otomatis kita kan harus melakukan batal verifikasi. Nah, di mana seperti disampaikan oleh Ibu tadi, mulai seleksinya itu kan dari tanggal 26 sampai dengan 2 Juli. Sedangkan pendaftaran sudah selesai di tanggal 25. Berarti apakah bisa mungkin di waktu pendaftaran itu seperti Ibu bilang tadi, kami segera buatkan surat berita acara, langsung kami laporkan ke dinas, atau jika orang tuanya itu tetap ngeyel, apakah yang bersangkutan kami suruh datang untuk ke dinas? Ibu, terima kasih Bu. Jadi selama masa pendaftaran, operator kami berikan akses untuk melakukan verifikasi. Tapi siswa tersebut, dia boleh mendaftar pada 3 jalur. Ada 3 jalur. Pada saat rentang waktu pendaftaran, sebenarnya dia bisa mendaftar, kalau dia baru daftar 2, dia bisa lagi mendaftar di jalur afirmasi itu, misalnya dia pilih pilihan 1 gitu misalnya, pilihan 2 afirmasi, zonasi, ranking nilai raport. Baru dia daftar yang zonasi sama ranking nilai raport saja gitu misalnya. Dia masih bisa melakukan pendaftaran di afirmasi lagi besoknya sebenarnya. Tapi
tetap kita tegaskan bahwa pendaftaran itu agar dilakukan sekaligus. Tetap kita tegaskan bahwa pendaftaran itu dilakukan sekaligus, padahal sebenarnya dia bisa. Di hari kedua itu dia masih bisa mendaftar lagi di satu jalur sisanya kalau dia baru pilih 2. Seperti itu. Tapi kalau dia pilih pilihan yang kelima, tentunya dia udah terkunci, udah nggak bisa lagi. Sesuai dengan Juknis bahwa calon siswa hanya boleh melakukan 1 kali pilihan pendaftaran. Jadi untuk yang seperti itu, mungkin kalau dia memang punya persyaratan afirmasi, didata dulu, dicatat dia memiliki persyaratan afirmasi apa, kemudian nanti dilaporkan ke dinas setelah selesai masa PPDB online. Jadi setelah pengumuman selesai daftar ulang, silakan disampaikan list daftar siswa afirmasi yang memang benar-benar dia siswa yang kurang mampu. Entah dia misalnya siswa yatim piatu. Tapi dia nggak punya KIP, nggak punya KPH, nggak punya KKH, nggak punya BPJS KIS PBI Pusat, dia nggak punya semua persyaratan itu, tapi ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang yatim piatu. Silakan dicatat di list buktinya, nanti dilaporkan kepada kami. Jadi untuk yang tahun ini, jalur afirmasi, yang sekolah yang diperkenalkan dipilih adalah yang sesuai dengan zonasinya. Jadi perbedaan dengan tahun lalu, jika tahun lalu kita berikan kebebasan dia memilih yang di dalam dan di luar zonasi, tapi untuk tahun ini kita memberikan persyaratan dia hanya bisa mendaftar di zonanya saja sesuai dengan alamat pada KK atau surat keterangan domisili jika dia memiliki. Oke, baik Bapak Ibu, memang kita tekankan di tahun ini kita agak perketat untuk pendaftaran tidak bisa dilakukan berulang-ulang. Jadi seorang siswa hanya bisa mendaftar 1 kali. Seperti itu. Jika memang ada hal-hal yang memang di luar kendali kita ya Pak ya, yang memang benar-benar yang tidak bisa Bapak tanggulangi sendiri di sekolah, silahkan melapor kepada kami. Nanti kami akan carikan jalan keluarnya yang seperti apa yang memang bisa nantinya mengatasi permasalahan tersebut. Ya. Jadi setiap ada ini silahkan dilaporkan kepada kami. Mungkin bisa di grup ya, diinfokan atau lewat Bu Fajar ya. Ya seperti itu. Baik, yang dari Pak Ngurah tadi ya, yang paling belakang, terkait dengan siswa yang mendaftar di jalur nilai rapor dan juga di jalur zonasi di kelompok pilihan jalur yang kelima. Sudah diverifikasi di nilai rapor, bapaknya tadi nggak ada ya, tapi mungkin ada, oh ya, ada rekannya. Sudah diverifikasi di nilai rapor, tapi nggak bisa diverifikasi di zonasi, gitu ya. Nah, oke, ini sudah kami sesuaikan. Misalkan tadi atas nama ini ya, Gede Tambah Widiantara, betul Pak ya? Ini terlihat ya mungkin Bapak-Ibu sekalian. Oke, terlihat. Nah, ini statusnya di nilai ranking rapor, ya. Kemudian statusnya sudah diverifikasi, betul ya. Kemudian ketika hendak diverifikasi di SMA zonasi tidak bisa. Nah, oke, ini kita coba. Oke, ya, betul. Jadi emang didaftarkan di zonasi juga. Nah, sekarang tinggal proses verifikasinya. Ini sudah kita sesuaikan, jadi bisa langsung diverifikasi. Oh, belum. Oke, bentar. Itu dulu, mungkin nanti akan kami update lagi.
Prioritas diterima di udah Denia. Jadi saya tegaskan sekali lagi sesuai dengan instruksi dari Ibu Kepala UPT, jika ada hal-hal yang krusial, jadi sangat-sangat krusial ya Bapak Ibu ya, yang memang perlu kebijakan dalam waktu yang cepat, silakan langsung WA ke saya. Nanti akan kita carikan solusinya. Jadi silakan di WA, jadi tidak ditelepon, tidak telepon ya Bapak Ibu ya, silakan di WA. Jadi kalau dengan WA saya tahu itu siapa, silakan disebutkan dari sekolah mana, permasalahannya apa. Tapi untuk hal-hal yang umum yang sudah ada di Juknis, silakan di grup Telegram di-share, ditanyakan. Kalau bukan kami yang menjawab, mungkin nanti ada teman-teman operator lain nanti yang membantu Bapak Ibu untuk menjawab. Untuk hal-hal teknis terkait dengan sistem juga silakan di-share di grup. Nanti akan dijawab oleh Beli Weda atau Beli Rukma atau dengan Mas Febrian langsung nanti yang akan menjawabnya. Jadi untuk afirmasi saya tegaskan sekali lagi bahwa untuk tahun 2022 pilihan sekolah yang diperkenankan adalah yang di dalam zona sesuai dengan alamat pada kartu KK atau surat keterangan domisili. Jadi misalnya si siswa kurang mampu itu numpang, dia kakaknya di Karangasem, tapi dia numpang sama pamannya di Denpasar. Gitu. Dia nggak masuk di kakak pamannya di Denpasar, silakan gunakan surat keterangan domisili. Tidak dipersyaratkan setahun ya kalau untuk afirmasi. Hanya yang jalur zonasi saja yang kami persyaratkan kartu KK diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Jadi maksimal kartu KK itu diterbitkan tanggal 22 Juni tahun 2021. Kalau dia terbitnya tanggal 23 Juni tahun 2021, dia nggak bisa ikut di jalur zonasi. Kecuali dia misalnya perubahan kartu KK itu adalah karena ada perubahan anggota keluarga, bukan karena perubahan alamat domisili. Jadi misalnya sekarang rumah saya adalah di Jalan Raya Puputan. Kemudian saya sudah tinggal di Jalan Raya Puputan ini dari tahun 2018, saya sudah punya kartu KK. Kemudian di tahun 2022, saya menambah anggota keluarga baru. Misal saya punya anak bayi lagi, saya tambahkan, otomatis kartu KK saya diterbitkan misalnya tanggal 23 Juni tahun 2022. Itu bisa ikut jalur zonasi dengan melampirkan fotokopi kartu KK yang lama yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan alamat pada kartu KK. Ingat ya Bapak Ibu ya, hanya pada jalur zonasi saja yang kita mempersyaratkan kartu KK diterbitkan
minimal 1 tahun sebelum tanggal pelaksanaan PPDB. Yang jalur lain tidak ada kita mempersyaratkan tanggal terbit kartu KK. Hanya pada jalur zonasi saja. Pada jalur afirmasi, kemudian pemberian tugas orang tua, atau jalur yang lain yang mengupload kartu KK itu tidak mempersyaratkan tanggal terbit kartu KK. Begitu juga dengan afirmasi, kita nggak mempersyaratkan tanggal terbit kartu KK atau tanggal terbit surat keterangan domisilinya. Seperti itu. Jadi kita memang mengakomodir siswa-siswa yang memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Silakan mendaftar di sekolah terdekat sesuai dengan zonasi domisilinya. Baik itu domisili berdasarkan alamat pada kartu KK ataupun domisili berdasarkan alamat pada surat keterangan domisili. Kemudian kalau ada yang bertanya, sekarang kan Dukcapil tidak lagi mengeluarkan surat keterangan domisili. Ya, memang benar. Jadi sesuai dengan Permendagri memang nggak ada lagi yang namanya surat keterangan domisili. Tapi jika ada yang menggunakan surat keterangan domisili yang ditandatangan oleh kepala dusun atau klien atau apa itu diperkenankan sepanjang dia bisa mendapatkan surat keterangan domisili itu apapun bentuknya. Panjang dalam surat keterangan domisili itu menyatakan bahwa memang yang bersangkutan berdomisili di alamat mana. Jelas alamatnya. Dan untuk persyaratan afirmasi harus memiliki salah satu persyaratan dari yang disebutkan di dalam juknis. Hanya salah satu saja sudah diperkenankan ya Bapak Ibu ya, tidak perlu semuanya, hanya salah satu saja. Dari chat udah ada sih. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk kendala sistem atau pertanyaan sistem, baik dari sistem siswa dan juga operator, mungkin ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Oke. Perkenalkan, saya operator dari SMA 1 Kubu. Mungkin menambahkan sedikit pertanyaan ini, terutama untuk siswa yang mendaftar, misalnya NISN siswa tidak ditemukan atau error, gitu misalnya. Apakah ada alternatif lain dari INSN tersebut? Pertanyaannya mungkin itu. Terima kasih atas waktunya. Bertemu di dalam sistem, apakah ada nomor NISN penggantinya? Jika ada siswa yang menyatakan bahwa nomor NISN-nya tidak ketemu dalam sistem, silakan dilaporkan kepada kami nomor NISN-nya beserta dengan datanya, nama ya. Jadi NISN dan nama silakan dilaporkan kepada kami di list, nanti kami akan menginputkan di sistem.
Jadi misalnya juga menemukan data NISN-nya tertukar gitu dengan yang lain, silakan dilaporkan kepada kami. Nanti kami akan laporkan kepada developernya untuk diubah langsung di database-nya. Silakan Bapak Ibu coba-coba mendaftar, kemudian verifikasi. Jika ada kendala, silakan disampaikan di grup. Bu, sedikit menambahkan tentang terkait dengan NISN. Apabila data siswa tersebut salah dalam proses, apakah bisa siswa itu kita masukkan dalam sistem? Maksudnya contoh namanya Ikomang Agus Hendrawan. Nama aslinya dia Ikomang Agus Hendra. Apakah data itu bisa kita terima atau bagaimana? Karena melampirkan akte, dia melampirkan kakak dan lain sebagainya, namanya itu benar semua, cuma yang di sistem yang salah. Bagaimana tindak lanjutnya? Kalau yang seperti itu, silakan mungkin Bapak bisa cocokkan atau panggil aja siswanya, klarifikasi, cocokkan antara fotonya dia di ijazah dengan orang aslinya. Jadi bisa diklarifikasi seperti itu, panggil calon siswanya, cocokkan benar nggak fotonya di ijazah, yang kalau ijazah kan berisian ISN ya Bapak Ibu ya. Jadi cocokkan yang fotonya yang di ijazah dengan orang aslinya, benar nggak itu orangnya. Kalau memang benar silakan diterima. Kalau dia menggunakan datanya orang lain, silakan ditolak. Ampura Bu, bertanya kembali. Bu, terkait jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Di situ tertulis bahwa syaratnya adalah surat penugasan dari instansi atau lembaga dan surat keterangan tempat tinggal. Apakah ada syarat khusus lagi? Misalnya SK penugasannya itu berapa lama dari waktunya itu, atau boleh kalau misal baru dipindahkan kemarin ternyata anaknya mau sekolah di sini, misalnya dia dari luar Bali Bu, bapaknya ternyata penugasannya sini baru SK-nya baru kemarin, langsung diterima saja atau gimana? Terus kemudian jika ternyata dia wali, kakaknya misal pindah sini, adiknya mau disekolahkan di sini, jadinya dipecah kakak dengan orang tuanya, ikut kakaknya. Berarti kan dia menjadi walinya adiknya kan, berarti kan Bu. Itu bagaimana? Apakah ada syarat khusus harus 1 tahun lagi atau bagaimana? Atau tidak harus diterima saja? Terima kasih Bu. Jadi saya tegaskan lagi, jadi dia ikut sama walinya gitu ya Pak ya. Dia tinggal sama walinya boleh. Ya, jadi untuk syarat surat perpindahan tugasnya kita nggak mempersyaratkan berapa lama, jadi berapa lama pun boleh, sepanjang alamat yang bersangkutan di kartu KK itu tidak sama dengan alamat yang di surat keterangan domisilinya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia alamat kartu KK-nya misalnya di Jalan Nusa Indah seperti itu. Tapi di surat keterangan domisili dia berdomisili juga di Jalan Nusa Indah, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya dia alamat kartu KK-nya di Jalan Nusa Indah, tapi dia berdomisilinya misalnya di Cokro Aminoto, itu bisa. Yang penting dia di luar zona. Jadi sekolah yang dipilih itu adalah di luar zona alamat pada kartu KK-nya. Ingat perpindahan tugas orang tua seperti itu ya persyaratannya. Jadi kita sudah mempersyaratkan yang bersangkutan untuk mengupload kartu KK-nya di sistem. Jadi Bapak Ibu bisa mencocokkan antara surat keterangan tempat tinggalnya dengan alamat pada kartu KK-nya. Dan pilihan sekolahnya bisa dilihat apakah dalam zona kartu KK-nya atau tidak.
yang tahun. Baik, ini kami kami sesuaikan lagi terkait tadi pertanyaannya masih dengan Pak Ngurah yang di belakang ya. Untuk yang sudah mendaftar di jalur zonasi dan juga nilai ranking rapor. Kemudian verifikasinya di mana? Di nilai rapor terlebih dahulu. Kemudian harusnya ketika diverifikasi di zonasi harusnya bisa gitu ya. Oke, sebentar. Saya share screen. Zoom. Nah, ini tadi atas nama Gede tambah Widiantara ini ya. Nah, ketika dicari, saya ulangi lagi, tadi dicari di nilai ranking rapor. Di sini memang ada ya. SMA. Sorry. Gede. Nah, ini ya. Oke, ini udah diverifikasi nilai rapor. Tadi terus kita coba, setelah kami sesuaikan, langsung kami coba verifikasi di zonasi juga. SMA zonasi, kita cari berdasarkan nomor pesertanya tadi. Sudah bisa diverifikasi. Dua-duanya udah bisa diverifikasi. Nah, kemudian siswa ini udah diverifikasi baik di zonasi maupun di nilai rapor. Nah, kemudian anggap saja si siswa ini diterima. Maka diterima di jalur yang mana? Nah, tadi seperti yang kami sampaikan, diutamakan di jalur zonasi dulu. Jadi siswa akan muncul diterima di jalur zonasi, nanti di nilai ranking rapor dia statusnya tidak diterima. Soalnya kita memprioritaskan yang jalur zonasi dulu, baru jalur nilai ranking rapor. Itu Bapak, jadi sudah kita sesuaikan terkait dengan jalur zonasi sama nilai ranking rapor tadi. Bisa dicoba lagi mungkin? Oke. Itu terkait dengan update penyesuaian yang barusan kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin bertanya, saya perwakilan dari SMA Negeri 4 Singaraja, Bu. Terkait dengan jalur afirmasi. Kalau seperti tahun lalu itu sering kami menerima siswa mendaftar di jalur afirmasi itu hanya menggunakan kartu KIS saja. Nah, kartu KIS itu kan kita harus verifikasi dulu apakah ini KIS PBI atau KIS yang dia bayar mandiri. Yang diterima itu kan hanya KIS PBI ya. Nah, apakah dari KIS provinsi PBI APBN? Ya. Nah, apakah kami disediakan sistem untuk memverifikasi itu apakah dia KIS PBI pusat atau bukan? Kemudian, nah ini kalau secara persyaratan, Bu, seorang siswa itu dia sudah tidak memenuhi syarat sebenarnya untuk masuk satu jalur pendaftaran, anggaplah seperti tadi, Bu. Misalkan secara persyaratan dia itu sudah tidak masuk untuk jalur afirmasi. Misalkan dia daftar pakai KIS mandiri kan sudah tidak masuk tuh ke jalur afirmasi. Sedangkan kita seminimal mungkin untuk menolak siswa. Sedangkan untuk klarifikasinya itu baru bisa kita lakukan di tanggal 26 kan. Dan siswa itu kan sudah tidak bisa lagi memperbaiki di tanggal 26 tuh. Nanti ini kita apakan siswa yang sudah salah milih jalur ini. Karena secara persyaratan dia kan sudah tidak masuk tuh ke afirmasi itu. Terima kasih. Oh ya, lagi satu Bu, mohon izin. Untuk siswa dari luar provinsi itu bisa masuk jalur yang mana nih, Kak? Terima kasih. Baik Pak, jadi untuk afirmasi
kartu KIS yang boleh digunakan adalah kartu KIS yang PBI APBN atau PBI pusat. Untuk daftarnya seperti tahun lalu nanti kami share di grup operator. Silakan Bapak cek di sana apakah nomor KIS tersebut termasuk PBI APBN apa tidak. Jadi kami sudah meminta data kepada SMP yang menyertakan nomor kartu KIS dan nomor tersebut sudah kami verifikasikan ke BPJS dan daftarnya sudah ada, nanti akan kami share di grup operator. Tetapi jika nomor yang Bapak Ibu temukan pada saat verifikasi tidak ada di daftar tersebut, bisa nanti verifikasinya melalui medsosnya JKN kalau nggak salah ya tahun lalu itu ya, atau melalui call centernya JKN. Bisa ditanyakan apakah KIS tersebut PBI pusat atau PBI daerah atau dia KIS mandiri. Kemudian pertanyaan tadi, apa lagi Pak? Oh, siswa luar provinsi ya? Oh, kalau misalnya dia persyaratannya tidak sesuai gitu Pak, ya silakan ditolak kalau memang persyaratan nggak sesuai. Kan dia bisa mendaftar di 3 jalur kan, dia punya tiga hak kan begitu ya. Jadi kalau dia misalnya diafirmasi ditolak, nggak sesuai persyaratannya lagi 2, dia masih punya kesempatan di sini. Seperti itu Pak. Jadi dia nggak bisa melakukan pendaftaran lagi. Atau kalau misalnya dia melakukan klarifikasi gitu, silakan lakukan batal tolak. Kalau memang data yang dia berikan pada saat klarifikasi itu memang benar KIS PBI pusat. Kalau memang benar, tapi biasanya sih kalau dia sudah mengupload KIS PBI selain pusat yang sudah tertera namanya sih dia nggak akan mungkin bisa klarifikasi lagi biasanya, karena sudah tercantum nama biasanya kalau kartu KIS itu. Kemudian bagaimana siswa dari luar Bali seperti itu Pak ya. Jadi yang siswa dari luar Bali otomatis NISN-nya kan tidak terdaftar di sistem. Silakan berikan datanya ke kami seperti tadi saya sampaikan, NISN dan namanya. Setelah kami masukkan di database, yang bersangkutan bisa mendaftar pada jalur sesuai dengan persyaratan yang dimiliki. Dan jangan lupa sekolah untuk siswa dari luar Bali agar meminta surat keterangan pindah, seperti pindah rayon itu dari provinsi asalnya, yang ditandatangani oleh dinas provinsi asalnya. Atau surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan akan pindah sekolah ke provinsi Bali, seperti itu. Baik, menambahkan terkait dengan siswa luar daerah atau siswa non-database ya. Siswa non-database adalah siswa yang bukan lulusan dari MTS maupun SMP dari Provinsi Bali tahun 2022 ini. Jadi siswa yang berasal dari MTS atau SMP Provinsi Bali tahun 2021, 2019 dan seterusnya, itu adalah siswa pendataan, artinya tidak ada dalam database. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa yang memang berasal dari lulusan bukan reguler, entah itu paket, entah itu dari lulusan paket ya mungkin ya, paket SMP gitu ya, itu adalah siswa pendataan yang kedua. Siswa pendataan yang ketiga itu adalah siswa yang memang bukan berasal dari lulusan SMP maupun MTS yang lokasi MTS maupun SMP itu berada di Provinsi Bali. Jadi mungkin dia rumahnya di Provinsi Bali, cuman karena perbatasan, misalkan perbatasan gitu ya, dia sekolah SMP atau MTS-nya ada di luar Provinsi Bali, atau misalkan
SMP maupun MTS-nya dulu ikut orang tuanya di luar Provinsi Bali, SMA-nya mau di Provinsi Bali, itu juga siswa database. Non database, sorry, itu yang ketiga. Yang keempat adalah siswa yang berasal dari luar provinsi, entah itu domisilinya luar provinsi maupun lulusan sekolah MTS maupun SMP-nya luar provinsi, itu adalah siswa non database. Siswa non database itu, mohon koreksi, saya langsung mengoreksi Bu ya. Siswa non database itu bisa langsung daftar tanpa melakukan pendataan dulu Bu. Jadi bisa. Oh gitu, memang dimintakan gitu. Oh gitu, oke. Jadi memang dimintakan kalau misalkan siswa non database harus pendataan dulu dan tidak diperkenalkan untuk langsung daftar. Oh gitu, oke. Jadi memang seperti itu. Walaupun sebenarnya di sistemnya kita bisa ya, kalau misalkan tanpa pendataan langsung mendaftar juga bisa untuk siswa yang non database itu. Nah kemudian kalau misalkan untuk siswa tadi menyambung dengan NISN yang tertukar ya, NISN yang tertukar dan seterusnya, itu silakan nanti dilaporkan ke dinas, nanti dinas yang akan merubah. Jadi di sistem kami ada namanya ubah data induk untuk merubah data-data NISN-nya siswa. Jadi misalkan saya contohkan ini ya. Nah, ini menu ini adanya di dinas saja. Tapi kalau misalkan dari Dinas Pendidikan memberikan kebijakan, oke, dibuka di sekolah, akan kita buka di sekolah. Tapi kalau misalkan tidak boleh dibuka sekolah, akan kami buka di dinas saja. Kenapa ini rawan tidak boleh dibuka di sekolah? Karena bisa ini artinya bisa merubah database ya. Misalkan ini tadi saya mau merubah, nah NISN itu misalkan mau saya ubah dengan nama yang lain, itu bisa. Nah ini kan rawan ya, misalkan mau mengambil NISN-nya siapa gitu, mau diganti dengan siswa siapa, itu bisa diubah di sini. Tempat tanggal lahir juga bisa diubah di sini. Terkait dengan mungkin kecurangan umur dan seterusnya, sebenarnya umurnya 25 tahun gitu kan, mau dimudahkan biar dia bisa daftar, nah itu juga bisa di sini. Nah terkait dengan itu nanti silakan dilaporkan ke dinas. Dinas nanti yang akan melakukan perubahan terkait dengan database yang memang ada ketidaksesuaian itu. Nah, itu kalau misalkan ingin edit ya. Tapi kalau misalkan database-nya memang betul-betul tidak ada, nah itu baru nanti silakan dilaporkan ke dinas supaya dinas melakukan proses pendaftaran, melaporkan kami dan kami akan mencoba untuk exercise terkait dengan data yang memang tidak ada di database itu. Jadi banyak sekali, tahun lalu itu juga banyak menginputkan NISN kemudian NISN tidak ditemukan gitu ya, misalnya banyak. Jadi misalkan seperti ini di zonasi gitu ya, taruhlah NISN-nya adalah ini. Kemudian dalam provinsi gitu ya, jenis lulusannya reguler, tahun lulus tahun ini, ketika diklik NISN tidak ditemukan. Nah, data siswa tidak ditemukan. Ini banyak sekali laporan. Ini artinya apa? Database-nya memang nggak ada. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dari SMP maupun MTS-nya tidak menyetorkan data lulusannya ke Dinas Pendidikan. Sehingga Dinas Pendidikan nggak menyetorkan ke kami. Artinya kami nggak akan memigrasikan, tidak akan memasukkan ke dalam sistem. Hasilnya apa? Ya ini, seperti ini. Jadi tidak ditemukan. Yang kedua, bisa jadi siswanya itu memang siswa yang bukan berasal dari sekolah itu, kemudian entah MTS maupun SMP-nya nggak menyetorkan gitu ya, sehingga kami nggak bisa memigrasi ke dalam sistem. Artinya data nggak bakal ditemukan. Nah, hal-hal proses yang seperti ini, jika memang betul dia lulusan dalam provinsi, lulusan tahun ini, dan mau untuk bisa daftar, silakan datanya itu diberikan kepada dinas, nanti dinas yang akan memberikan datanya kepada kami, supaya siswa itu bisa melakukan pendaftaran. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada di website operator. Mungkin pada dashboard utama bisa dilihat ada berbagai fitur seperti pendataan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ada fitur pendaftaran. Samping itu juga ada pengajuan, seperti yang sudah dicoba tadi untuk verifikasi. Lalu ada fitur laporan, yang dimana Bapak Ibu bisa mencoba menarik data hasil dari pendaftaran yang bisa di-download melalui Excel. Lalu ada fitur operator, fitur yang dikhususkan untuk admin untuk menambah operator baru di sekolah. Lalu ada situs publik. Baik, untuk informasi sebagai siswa, ada beberapa informasi yang dapat diakses di beranda atau dashboard dari siswanya yang dapat dilihat di panel di bawah.
Baik, sebelumnya mungkin untuk pertanyaan ada yang mau disampaikan? Jika tidak, kita akan akhiri. Oke, ya. Baik, terima kasih. Saya perwakilan operator dari SMA Negeri 2 Semarang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan titipan dari siswa. Jadi terkait dengan jalur prestasi. Kalau berdasarkan acuan, kan di jalur prestasi itu ada berdasarkan juara 1, 2, dan 3 untuk nilainya. Kemudian di sini siswanya bertanya mengenai kriteria di jalur prestasi tersebut, siswa memperoleh sertifikat yang menyatakan bahwa siswa tersebut meraih medali emas. Tetapi untuk jumlah peraih medali emas itu tidak hanya 1 orang siswa, seperti itu. Ada beberapa siswa yang meraih medali emas dan siswa itu menyatakan bahwa dia adalah peringkat ke-8 dari sekian peraih medali emas tersebut. Jadi apakah sertifikat tersebut diakui atau bagaimana? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Untuk yang seperti itu mungkin bisa dimintakan keterangan sama panitia penyelenggara lomba yang bersangkutan itu termasuk juara berapa gitu. Walaupun dia dapat medali emas kan harusnya ada dia juara 1, 2, dan 3-nya. Jadi silakan mungkin bisa dimintakan keterangan juaranya kepada panitia penyelenggara lombanya. Tapi kalau misalnya dia tidak mendapatkan keterangan peringkat, silakan dilihat dari list peringkatnya dia. Kalau dia medali emas peringkat 1 ya otomatis dia seharusnya juara 1. Medali emas peringkat 2 dia juara 2. Medali emas peringkat 3 ya juara 3. Kalau peringkat 8 ya nggak juara 1 kan gitu. Silakan dimintakan keterangan dari panitia penyelenggara lombanya. Kalau yang bersangkutan itu memang adalah juara 1, 2, atau 3. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada hal lainnya yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, nanti mohon diuji coba lagi demo aplikasinya ya, dan mohon disampaikan kepada kami jika ditemukan ada kendala-kendala atau hal-hal atau error ya, biar agar segera bisa diselesaikan oleh pihak penyedia layanan sistem PPDB-nya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri sampai di sini acara pelatihan operator PPDB untuk jenjang SMA pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian kami dari tadi pagi hingga siang hari ini. Oke, selanjutnya nanti kita akan diskusikan di dalam grup operator ya. Silakan nanti jika ada kendala Bapak Ibu sampaikan di grup apa kendalanya ya. Ya baik, jika tidak ada hal-hal lainnya yang tutup acara hari ini dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om.
Recording stopped. Tidak lagi.